Kamu siapa kamu? Aku akan menuntutmu karena masuk tanpa izin dan pelecehan seksual. Ini rumahku. Bagaimana bisa aku dibilang masuk tanpa izin? Rumahmu, ya ampun, jangan-jangan dia pemilik villa ini. Bukankah dia bilang dia tidak akan kembali selama 2 hari? Kenapa dia datang lebih awal? Aku Tongsi, mahasiswi tingkat akhir. Meski aku tidak beruntung, aku benar-benar sedang beruntung. Aku dapat pekerjaan lewat internet untuk membersihkan villa. 50.000, benar-benar 50.000 yuan. Ini seperti dapat uang cuma-cuma. Apakah hidupku akhirnya berubah nasib? Sayangnya aku hanya orang biasa ditakdirkan jadi pekerja keras seumur hidup. Aku tidak seharusnya bermimpi mengubah nasib. Sudah selesai bersih-bersihnya. Tolong periksa semuanya lagi. Dia akan kembali dalam 2 hari. Dia orangnya cukup pemilih. Terima kasih atas kerja kerasmu tentu. Anggur di meja itu untukmu. Ini jauh dari pusat kota, dan di luar sedang hujan deras. Kamu bisa menginap malam ini, dan pergi besok pagi. Tempat tidur orang kaya nyaman sekali. Aku sudah cukup mabuk untuk tidur nyenyak. Besok kembali bekerja keras. Janshen, selamat datang kembali. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu, ada di kamarmu. Pastikan kamu menerimanya. Juga, cepatlah cari pacar ibu, sudah tidak sabar. Khas kakakku. Dia benar-benar menyuruh orang membiusku. Perut berotot. Aku datang. Ya ampun, wajah ini, bibir itu, tubuh itu. Apa cowok-cowok tampan di mimpiku? Semuanya jadi sekeren ini sekarang. Karena kakakku yang mengaturnya. Maka aku akan berikan apa yang kamu mau. Ya ampun, ternyata bukan mimpi. Aku benar-benar tidur dengan orang asing dan berakhir begini. Maafkan aku terlalu banyak minum semalam. Kakakku bilang aku bisa menginap di sini. Aku tidak tahu kamu akan kembali. Aku tidak suka orang yang punya niat terselubung. Ambil uangnya dan kita impas. Dia kenapa sih? Apa dia benar-benar berpikir aku sengaja menggoda dia? Tuan, aku yang mabuk. Aku tanggung jawab sepenuhnya. Jadi jangan khawatir. Aku tidak akan mengejarmu. Aku tidak akan ambil uangnya. Simpan saja untukmu sendiri. Kalau kamu sudah memikirkannya baik-baik, hubungi aku. Berhenti menonton terlalu banyak sinetron. Jangan pikir uangmu memberimu hak untuk menghinaku. Ku bilang aku tidak butuh. Sedang bermain trik denganku ya? Aku akan lihat apa maumu sebenarnya. Akhirnya kamu datang juga. Kamu tahu tidak betapa populernya kuliah ini? Aku hampir tidak bisa memesankan kursi ini untukmu. Maaf, aku baru saja selesai kerja paruh waktu. Ini cuma kuliah tentang career kan, kenapa orangnya banyak sekali? Ku dengar profesor ini tamu spesial. Latar belakangnya sangat mengesankan. Ekonomi lagi sulit sekarang. Semuanya mungkin kesini untuk minta saran. Benarkah? Hebat sekali, dia mungkin botak kalau begitu. Oke, harap tenang, dia datang. Halo semuanya, saya Lu Janshen. Mengenai kuliah tentang perencanaan dan arah career, saya akan berbagi dengan kalian semua hari ini. Ya ampun. Ternyata profesor tamu sekolah itu adalah dia, gawat. Mampus aku, tolong. Jangan sampai dia mengenaliku. Kalau tidak, reputasiku akan hancur total.
Siksi, kamu kenapa wajahmu merah padam? Kamu baik-baik saja, merasa kurang enak badan. Tolong berhenti bicara, aku tidak mau mati karena malu. Mahasiswi yang menutupi wajahnya itu, boleh saya bertanya, jika itu Anda antara perusahaan A dan perusahaan B, mana yang akan Anda pilih? Ternyata dia. Dia mahasiswi Universitas Qingda. Bagaimana bisa Qingda punya mahasiswi seperti ini? Halo Profesor, kalau itu saya akan memilih B. Iya, pasti B. Beritahu kami kenapa pilih B. Karena kantin perusahaan B makanannya enak. Silakan duduk. Semuanya kalian tidak bisa memilih pekerjaan hanya karena makanannya. Mahasiswi ini adalah contoh negatif. Jangan tiru dia. Baiklah, sekian untuk sharing hari ini. Mau pergi makan iga babi asam manis di kantin 3. Tidak, terima kasih, aku harus pergi kerja paruh waktu. Sampai jumpa di rekrutmen kampus. Hoft, kerja begitu banyak dalam sehari. Apa dia tidak lelah? Ibu, udah aku pulang. Bibi juga ada di sini. Siksi, kakakmu mengenalkanmu dengan seseorang. Seorang manajer di perusahaan besar, maharnya 500.000. Aku sedang membicarakannya dengan ibumu tentang mengirimmu kencan buta. Kencan buta apa? Bu, aku sudah lulus kuliah, aku harus cari kerja. Kenapa aku malah ikut kencan buta? Benar, Siksi masih muda. Menikah tidak menghalangimu cari kerja. Selama bertahun-tahun ini, kakakmu sudah bekerja keras di luar sana. Penyakit Fugui sudah menguras tabungan kita. Kita bahkan tidak mampu bayar biaya operasinya sekarang. Tapi ibu tidak perlu menjual anak sendiri, apa aku tidak bisa cari uangnya sendiri? Cukup. Dari mana kamu bisa dapat 500.000? Siksi, kamu datang ke sini ikut ibumu. Kamu dan Fugui beda ayah. Tapi keluarga Wang sudah memperlakukanmu dengan baik selama ini. Kamu tidak bisa mengabaikan kakakmu begitu saja. Kan aku bilang, aku sebentar lagi lulus, aku akan kerja keras cari uangnya. Itu benar. Biaya, kuliah Ciksi, semuanya dia cari sendiri. Dia bahkan sudah banyak memberi untuk keluarga selama ini. Bagaimana kalau kita batalkan saja ini? Pergi dan lihat saja dulu. Kalau kamu tidak suka dia, lupakan saja kata-kataku tadi. Baik. Bu. Jas gelap ketemu Tuan Lu kan? Aku kesini hari ini untuk memperjelas semuanya, apapun syarat yang Anda ajukan, aku tidak akan pernah setuju, kuharap Anda tahu diri. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bukan teman kencan buta, aku tidak percaya itu dia. Tuan, bukan aku yang menggodamu, kamu yang datang mencariku. Sudah kubilang aku tidak suka wanita dengan karakter buruk atau yang suka menempel. Aku suka menempel. Baiklah, akan kubuktikan padamu sekarang. Siapa sebenarnya yang suka menempel? Halo Nona Tong, aku sudah sampai. Kamu di mana? Halo Nona Tong, halo. Tamatlah aku benar-benar salah orang saat kencan buta. Ini cuma salah paham besar. Kenapa kamu tidak membuktikannya lagi? Kalau aku bilang aku salah masuk ruangan, apa kamu bakal percaya? Tongsi, ngapain kamu di sini? Kamu kenal Profesor Lu? Halo, Pak Rektor Zhou aku. Aku salah masuk ruangan, kalian lanjut ngobrol saja. Apa Pak Rektor mengenalnya? Tentu saja. Tongsi anak yang baik, jangan remehkan dia. Sepertinya dia jago acting. Dia bahkan membohongi Pak Rektor. Aku cabut dulu. Lagian kita nggak bakal ketemu lagi. Biarin aja salah pahamnya Pak Lu. Karena masalahnya sudah jelas. Tolong jelasin ke ibuku sama bibiku juga. Terima kasih. Baiklah, karena kamu nggak tertarik, aku pulang saja kalau gitu. Istri dan anakku lagi nunggu aku masak. Kamu udah nikah? Cek, emangnya aneh. Itu namanya cari cadangan sebagai mahasiswa. Kamu pasti paham lah. Sudahlah, ngapain aku ngomong panjang lebar? Di mana bibiku nemu cowok kayak gini, dasar psikopat, menyebalkan sekali. Kok Sisi belum sampai ya? Bursa kerja kampus sudah mau selesai. Sisi di sini. Ada apa, kamu kurang sehat ya? Mungkin aku lari terlalu cepat, aku merasa agak mual. Ayo aku anterin kamu ngantre. Ini perusahaan apa? Oh, nggak penting katanya. Benefit perusahaan ini keren banget. Banyak mahasiswa yang daftar. Halo, nama saya Tongsi, ini resume saya. Profesor Lu, silakan lewat sini. Ngapain dia di sini?
Kenapa dia ada di sini? Perusahaan Profesor Lu benar-benar populer. Kudengar di seluruh sekolah 70% mahasiswa. Semuanya mengirimkan resume ke perusahaan Anda. Target lapangan kerja Universitas Qingda tahun ini semuanya bergantung pada Anda. Sudah menjadi kewajiban saya. Gak mungkin, apa ini perusahaannya? Dia nggak mungkin mengira aku kesini untuk mengganggunya lagi. Kan permisi aku baru sadar kalau aku salah antrean. Maksudku mau melamar ke yang itu, maaf. Halo, ini resume saya. Yechet Aribayer melebar ke grup Lu. Dia benar-benar mengejarku. Ada apa-apa yang Anda lihat, Profesor Lu? Bukan apa-apa. Bu, aku pulang. Zixi cantik sekali. Pantas saja dia banyak yang suka. Keluarga lu sudah mengirimkan uangnya. Kamu akan bertemu keluarga mereka minggu depan. Kalau begitu, sudah beres. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang sudah beres? Lihat, Cixi merasa malu. Wajar saja kalau wanita ingin menikah. Nggak ada yang perlu dimalukan. Menikah sama siapa? Cixi, kamu sibuk kerja paruh waktu dan cari kerja. Sampai nggak sempat pulang, bibimu sudah bertanya pada Pak Lu untuk melihat bagaimana perkembangan hubungan kalian berdua. Pak Lu bilang kamu sudah setuju dengannya. Benarkah? Kapan aku setuju dengannya? Kamu nggak setuju? Waktu kencan buta terakhir kali. Aku sudah menolaknya. Dia bilang dia akan menjelaskannya padamu. Kok dia bisa begitu? Dia benar-benar ingkar janji. Siksi, kamu nggak lagi hamil anak orang lain dan karena itu menolak Pak Lu. Kan itu nggak mungkin perutku cuma lagi nggak enak. Bu, sudah bertemu Pak Lu ini? Dia tampan dan gagah. Benar-benar seorang pria terhormat. Jangan tolak pernikahan sebagus ini demi pria sembarangan. Bukan begitu. Dia sendiri yang bilang. Kalau dia sudah menikah itu nggak mungkin. Kenapa dia ikut kencan buta kalau sudah menikah? Kenapa dia mengirim 500.000 yuan? Lagi pula uangnya sudah terpakai. Kita nggak bisa membatalkan pertunangannya sekarang, tapi ibu nggak bisa memintaku menyerah begitu saja. Bu, dia benar-benar sudah menikah, dia bahkan sudah punya anak, dia cuma mau main-main saja. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang seperti itu, Melan? Mungkin kita lupakan saja. Siksi masih muda, lupakan. Lalu bagaimana dengan Fugui? Uangnya sudah dipakai untuk operasi Fugui. Operasinya dijadwalkan lusa. Dari mana aku dapat uang untuk mengembalikannya? Siksi, Fugui itu adik kandungmu sendiri. Kamu nggak boleh menelantarkannya. Bibi, tolong kembalikan uangnya. Biarpun aku mati karena penyakit ini, aku nggak mau kakakku mengorbankan dirinya. Sis, jangan bicara sembarangan. Jangan bicara soal mati. Bagiku, kakakku adalah yang terpenting. Enggak, aku nggak akan mengembalikannya. Operasi ini harus dilakukan, Ciksi. Kenapa kamu nggak setuju saja dulu? Kamu bisa cerai, nanti Fugui nggak bisa menunggu lagi. Kalau Bibi mau menikah dengannya, lakukan saja sendiri. Pokoknya aku nggak mau menikah dengannya. Hei, Ciksi. Kak! Halo Tuan Lu, aku tidak pernah bilang mau menikahimu. Beraninya kamu bicara omong kosong seperti itu. Bisakah uang ini dianggap sebagai pinjaman untuk keluargaku ke depannya aku? Itu tidak bisa, karena aku sudah bayar, aku mau orangnya. Tunggu saja dengan patuh untuk menikah denganku. Halo? Halo, bisakah kamu meminjamiku uang? Mungkin jumlahnya cukup banyak, 500.000. Apa boleh? Halo. Apa yang harus kulakukan? Di mana aku bisa mendapatkan 500.000? Ya ampun, aku sudah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tidak bisakah kamu sedikit lebih baik padaku? Itu dia. Tuan. Mau kemana? Turunkan saja, aku di gerbang sekolah. Terima kasih. Antar dia ke asrama putri, baik. Sudahkah kamu memikirkannya hubungi aku? Tuan, syarat yang Anda sebutkan waktu itu, apakah masih berlaku? Jangan khawatir. Anggap saja uang ini pinjaman darimu. Aku pasti akan membayarnya kembali nanti. Hanya saja saat ini. No more reckoning. Uangnya sudah ditransfer padamu. Mulai sekarang, kita impas. Dia pasti berpikir aku hanyalah wanita yang sangat buruk. Kenapa aku begitu impulsif dan meminta bantuannya?
Halo, apakah ini Nona Tongsi? Halo, benar saya sendiri. Saya HR dari Lu Group. Kamu pernah mengirimkan resume kepada kami sebelumnya? Bisakah kamu mulai bekerja minggu depan? Minggu depan, benarkah apa aku benar-benar bisa? Benar, Nona Tong, ingatlah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Laporan medisnya akan dikirim ke email kamu. Baik, terima kasih. Baguslah, aku tidak menyangka resume yang kukirim iseng ternyata benar-benar diterima. Ini sempurna. Dengan adanya gaji, aku bisa mengembalikan uangnya kepada tuan itu lebih cepat. Apa yang kau terjadi? Kenapa perutku terasa semakin sakit? Begitu mulai bekerja, aku harus mencari waktu untuk memeriksakannya. Semuanya. Departemen HR akan segera memproses orientasi kalian semua. Itu dia. Tuan, kenapa dia ada di sini? Wah, siapa itu ganteng banget? Lihat fisik dan auranya itu, aku rela punya anak 8 buat dia. Aku mau banget. Dia itu di perusahaan kita, CEO yang baru menjabat. Lu Jianshen CEO sebelumnya adalah kakaknya, Lu Mingshu. CEO apa permisi, aku baru sadar salah antrean, maksudku mau melamar ke perusahaan itu, maaf. Halo, ini resume saya. Ada apa? Ada masalah? Enggak, ya ampun. Ini benar-benar kacau. Perusahaan di belakang itu ternyata miliknya. Bagus sekali kesalahpahaman dia terhadapku. Aku nggak akan pernah bisa membersihkan namaku. Nona Tong boleh minta KTP-nya. Maaf, saya nggak bawa. Saya nggak dikasih tahu kalau butuh itu. Salah kami lupa mengingatkan Anda, bisa minta tolong keluarga Anda untuk memotret dan mengirimkannya. Foto saja juga boleh. Oke, sebentar aku telepon sekarang. Halo Bu, bantu aku cari sesuatu. KTP kamu ya? Iya, foto saja terus kirim. Bu, sudah ketemu belum? Halo Bu, masih di sana. Stixi, kamu hamil. Apa maksudnya hamil? Ibu ngomong apa sih? Ada di laporan pemeriksaan kesehatan sebelum kerjamu. Semuanya tertulis di sana. Aku nggak menanyakannya. Stixi, kamu bahkan belum lulus. Kok bisa kamu melakukan hal seperti itu? Bu, bisa kirim foto KTP-nya dulu nggak? Aku harus menyelesaikan proses masuk kerja dulu. Kamu hamil, kamu pikir mereka masih mau menerimamu? Kasih tahu siapa ayahnya, ibu bakal cari dia sekarang juga, ayah bayi itu. Ini adalah sebuah kecelakaan, Ma, bisa kita bicara pas aku pulang nanti. Apa dia mau tanggung jawab? Dia benci banget sama aku, apalagi status sosial kita beda jauh. Dia pasti nggak bakal mau bayi ini. Stixi, keluarga kita udah cukup susah. Kalau laki-laki itu nggak mau tanggung jawab, apa kamu masih berencana mertahanin bayi ini? Apa kamu sanggup membesarkannya? Aku cuma... Kalau gitu dengerin mama, gugurkan saja kandungannya. Ini demi masa depanmu juga. Baiklah. Aku mengerti, Ma. Selesai kerja di kantor nanti, aku bakal ke rumah sakit. Siapa dia? Dia dengar aku bicara. Nggak apa-apa, jangan tegang. Aku cuma mau bilang, grup lu selalu merekrut berdasarkan kemampuan. Walaupun kamu hamil. Perusahaan nggak bakal memecatmu. Kamu nggak perlu gugurin kandungan cuma gara-gara pekerjaan. Terima kasih. Ini karena alasan pribadiku. Sekarang memang bukan waktu yang tepat buat punya bayi hamil di luar nikah, ditambah lagi kondisi keluargaku yang begini aku. Kalau begitu, terserah kamu saja. Kalau kamu mau operasi, kamu bisa kasih tahu HRD dan mulai kerja nanti saja. Baik, terima kasih. Tongsi, gimana dia bisa masuk ke perusahaan? Pak Lu, HRD bilang hasil tes dan wawancara Tongsi sangat bagus. Dia diterima berdasarkan kemampuannya sendiri. Tongsi. Apa dia Tongsi dari Universitas Qing? Benar Pak Presdir. Kalau gitu nggak ada yang perlu diherankan. Dia memang selalu luar biasa. Apa Bapak punya semacam kesalahpahaman tentang dia? Apa kamu punya? Semacam kesalahpahaman tentangnya. Kesalahpahaman apa memangnya? Jangan tertipu oleh usianya. Dia sangat kompeten dalam bekerja. Dia selalu dapat beasiswa setiap tahun, nilai-nilainya selalu yang terbaik. Apa itu memang hebat? Tentu saja, hanya saja agak disayangkan. Sayang kenapa? Gadis ini, kondisi keluarganya kurang baik, ibunya menganggur, ayahnya pergi sepanjang tahun, dan adiknya menderita talasemia berat, butuh biaya besar setiap tahunnya, benar-benar awal hidup yang buruk. Tapi gadis ini sangat tangguh dan optimis. Dia tidak pernah mengeluh atau menyalahkan siapapun. Dia bekerja paruh waktu di waktu luangnya.
Semua biaya sekolahnya selama bertahun-tahun dia cari sendiri. Tapi ku dengar belum lama ini keluarganya sudah mengumpulkan cukup uang untuk operasi dan adiknya sudah dioperasi. Katanya operasinya cukup sukses. Jadi malam itu dia minta uang padaku karena hal ini. Aku sudah salah paham padanya. Kak. Maafkan aku. Pak Rektor, maaf sudah menunggu aku dan Jianshen akan mengantar Anda keluar. Barusan apa yang kamu bicarakan dengan Tongxi? Siapa Tongxi? Jangan pura-pura, gadis yang di lantai atas itu, bukankah kamu menyuruhnya datang ke tempatku dan bilang itu hadiah kepulangan? Oh, Tongxi dia yang membersihkan rumahmu. Tongxi dia cukup cantik. Tunggu, membersihkan rumah. Dia ke rumahku untuk bersih-bersih, bukan? Bukan apa? Kak, apa hadiah kepulangan yang kakak berikan padaku? Bukankah sudah kutaruh di mejamu kesukaanmu? Jam tangan Lei edisi terbatas. Apa kamu sudah menjomblo terlalu lama sampai tidak bisa membaca lagi? Kalau begitu kamu harus mulai pacaran ibu terus mengomeliku gara-gara kamu. Ya, dia bukan orang yang dikirim kakakku. Aku salah paham padanya. Sialan Zhang Zheng hubungi HR dan tanyakan kapan Tongxi mulai bekerja, tanggal mulai kerja. Dia belum bisa mulai sekarang. Kinasi? Apa dia tidak jadi ke Vision? Bukan itu dia hamil. Apa hamil? Iya. Prianya bajingan, dia brengsek dan tidak mau tanggung jawab. Dari yang dia katakan, sepertinya dia akan dioperasi hari ini. Dia akan melakukan aborsi. Jam segini. Dia mungkin sudah masuk ruang operasi. Apa? Apa? Dia benar-benar mau aborsi. Hei, mau kemana? Bukankah kita sudah setuju untuk makan malam bersama Ayue? Aku ada urusan, kalian makanlah duluan. Selalu saja terburu-buru. Kalau anak ini tidak segera mencari pasangan, aku tidak akan pernah tenang. Kirimkan nomor telepon dan alamat Tongxi kepadaku. Dan periksa ke rumah sakit mana dia pergi. Baik Pak Lu, sudah saya kirimkan. Pergi ke rumah sakit Xicheng. Baik, Pak. Maaf. Tidak apa-apa, tidak masalah. Apa Anda sedang mencari seseorang sampai terburu-buru begitu? Ya, apa Anda tahu jalan ke Departemen Ginekologi? Aku baru saja turun dari bagian ginekologi lantai 3, ada di lantai 3. Terima juga ya. Tongxi. Ruang operasi. Pak Lu, ada yang bisa saya bantu? Tongxi, panggil Tongxi kembali, dia tidak boleh masuk ke ruang operasi. Tongxi, apa maksud Anda? Gadis muda yang datang untuk aborsi itu, jadwal operasi hari ini sudah penuh, dia dijadwalkan besok. Terima kasih banyak. Apa hamil? Anak siapa itu? Kapan dia hamil? Aku sudah bertanya padanya, dia tidak mau mengatakan apapun. Bayinya sudah berusia 6 minggu. Kami berencana melakukan operasinya besok untuk mengakhiri kehamilannya. Sudah kuduga keluarga lu punya kondisi yang sangat bagus. Tapi kamu malah menolaknya. Kamu malah bersikeras pinjam uang buat bayar balik Pak Lu. Ternyata ada orang lain di hatimu. Terus kenapa kalau ada orang lain? Pacaran itu wajar tapi kamu malah sampai hamil duluan. Dan pria itu tidak mau tanggung jawab kalau para tetangga sampai tahu soal ini. Bagaimana kamu bisa menikah nanti? Aku sangat mampu. Aku bisa cari uang sendiri. Menikah bukanlah satu-satunya jalan keluar. Oh, mau cari uang sendiri? Coba saja kerja keras sebagai kuda selama beberapa hari. Apa gunanya nilai bagus? Kamu cuma jadi beban keluarga. Bahkan biaya aborsi pun harus kamu bayar sendiri. Kian-kianku jauh lebih sukses. Dia berhenti sekolah dan dapat suami yang baik. Kamu harus belajar dari saudaramu itu. Sudahlah Kak, hentikan. Siapa yang datang selarut ini? Bukankah ini pria yang tadi tanya jalan halo? Anda mencari siapa? Jadi, orang yang kutemui di rumah sakit adalah anggota keluarganya. Saya kesini untuk menemui Tongxi. Bolehkah saya masuk? Silakan masuk. Kenapa dia ada di sini? Kenapa Anda ada di rumah saya? Menurutmu kenapa? Dia selalu mengira aku punya kepribadian yang buruk. Muncul begitu tiba-tiba, dia tidak ke sini untuk mengeluarkan aku dari kampus, kan? Kenapa Anda mencari Tongxi?
Tolonglah, kumohon jangan sampai dikeluarkan. Sepertinya kalian berdua sudah tahu soal Tongxi yang hamil. Nama saya Lu Jianshen. Saya datang tanpa pemberitahuan untuk memberikan klarifikasi mengenai masalah ini. Klarifikasi apa? Saya adalah pacar Tongxi. Mengenai bayi yang dikandungnya, saya akan bertanggung jawab. Ada waktu sebentar? Ayo kita bicara. Soal kehamilan itu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa yang terjadi di antara kita cuma kecelakaan, aku juga bersalah. Lagi pula, aku tidak ingin kamu salah paham lagi padaku. Dafkem itu kesalahanku sebelumnya. Aku akan bertanggung jawab atas bayi itu. Baiklah, kalau begitu biaya operasinya kita bagi 2 saja. Kamu tadi ingin melakukan operasi itu. Memangnya apa lagi? Tidak mungkin aku melahirkannya begitu saja. Kenapa tidak? Aku saja hampir tidak bisa menghidupi diriku sendiri sekarang. Bagaimana aku bisa membesarkan anak? Apa kamu ingin dia tumbuh besar dengan dipandang rendah, tumbuh dalam kemiskinan dan ketidakpastian, memakai baju termurah, pergi sekolah, sambil bekerja untuk menghidupi keluarga? Jika memang begitu, lebih baik dia tidak usah lahir sama sekali. Apa aku pernah bilang? Aku akan membiarkanmu membesarkan anak itu sendirian. Kita akan melakukan pernikahan kontrak, kamu lahirkan bayinya, dan setelah 1 tahun, kamu bisa memilih untuk bercerai. $400 juta ditambah sebuah villa dan 2 mobil. Kamu bisa pilih sendiri villa dan mobilnya. Kalau tidak suka, aku bisa berikan uang tunai yang setara. Aku akan tambah 100 juta lagi ke total harganya. Jadi totalnya 500 juta. Pria ini murah hati sekali 500 juta, begitu saja. Itu lebih banyak dari yang bisa kuhasilkan dalam beberapa kali kehidupan. Tapi keluarga lu sangat kaya raya. Aku yakin mereka tidak akan menelantarkan anak itu setelah kita menikah. Dia akan menjadi pewaris sah, cucu laki-laki tertua dari keluarga lu. Pendidikannya akan terjamin. Biaya kesehatan tidak akan jadi masalah. Dia bahkan akan mendapat saham perusahaan. Hidupnya akan terjamin selamanya. Dan aku juga akan jadi kaya. Tidak perlu lagi bekerja sampai mati-matian. Gomez menghidup keluargaku dan bahkan menyewa beberapa model pria. Landergian. Ada pertanyaan lain. Tidak ada pertanyaan lagi. Karena semuanya sudah jelas, kalau begitu tanda tangan di sini. Karena semuanya sudah beres. Kalau begitu tanda tangan di sini. Besok kita urus surat nikahnya. Ya ampun, aku bahkan belum lulus. Dan sekarang aku sudah mau menikah. Apalagi dengan bosku sendiri. Aku punya satu pertanyaan, boleh aku bertanya? Silakan. Karena ini pernikahan kontrak, kita pasti akan berpisah nantinya. Jadi, aku belum memberitahu keluargaku siapa kamu. Bisakah kamu juga merahasiakan ini dari keluargamu untuk sementara? Agar tidak perlu penjelasan rumit nantinya. Baiklah. Sampai jumpa kalau begitu. Rumah. Nyonya Lu, kamu baru saja dapat surat nikah dan sudah terpikir untuk tinggal terpisah. Masuk ke mobil, ikut aku pulang. Halo Nyonya. Bibi Zhang yang bertanggung jawab atas makanan pelayan Wang yang menangani urusan rumah tangga sehari-hari. Nyonya besar mengirim kami ke sini untuk mengurus Tuan. Kami baru mulai beberapa hari yang lalu. Tuan suka ketenangan. Tidak ada yang tinggal di sini selain aku. Jika butuh sesuatu, beritahu aku kapan saja. Oke, tidak perlu seformal itu. Panggil saja aku Tongxi. Kalian boleh pergi sekarang. Terakhir kali aku di sini, aku hanya seorang petugas kebersihan. Sekarang aku benar-benar sudah menjadi nyonya rumah ini. Kode sandinya adalah 6 angka 8. Tidak ada batas beli apapun yang kamu suka. Tidak, itu tidak perlu. Aku bisa pakai uangku sendiri. Begitu $100 juta itu masuk ke rekeningku, aku akan jadi kaya raya.
Kamu adalah istriku. Selama kita masih menikah, kamu berhak atas segalanya. Om baik banget ya, ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang memperlakukanku sebaik ini. Aku akan pergi dinas selama setengah bulan, aku berangkat malam ini. Pergilah lihat kamarmu. Bilang saja pada Bibi Zhang kalau butuh sesuatu. Baik, Nyonya silakan ikuti saya. Kak, ada apa? Jianshen, apa kamu ada waktu ayo makan malam bareng nanti malam? Aku sibuk. Aku ingin lihat apa sih yang bikin kamu sibuk seharian sampai tidak punya waktu buat makan. Ini untukmu. Apa ini? Suplemen ginjal. Tidak ada satupun wanita di sekitarmu ibu pikir kamu tidak mampu. Jadi dia menyuruhku membawakanmu suplemen. Omong kosong macam apa ini? Kalau begitu bawa dong seseorang ke rumah ibu terus mendesakku untuk mengatur kencan buta setiap hari. Tapi kamu menolak pergi. Menyebalkan sekali. Nyonya, waktu kami tadi sangat terbatas. Beberapa koleksi terbaru belum dikirimkan. Tolong periksa apakah ada yang kurang. Ya ampun, ini terlalu banyak. Bahkan jika aku memakainya sampai tahun depan, aku tetap tidak akan bisa memakai semuanya. Tidak perlu kirim lagi. Sebenarnya, bulan depan merek-merek itu akan mengirimkan yang baru, lalu kita akan buang yang lama ini. Dibuang. Apa orang kaya selalu semewah ini? Sebenarnya tidak perlu dibuang. Baju-baju ini semuanya sangat bagus. Bantu aku menyimpannya diam-diam, nanti aku akan memakainya nanti. Ya? Apa baju Om juga ada di sini tentu saja? Tepat di sebelah adalah kamar tuan. Gutane Kaspi ini seharusnya pernikahan kontrak, kita tidak akan berbagi kamar kan? Tidak, aku harus pergi tanya Om soal kamar itu. Aku ingin tanya. Bukankah ini wanita yang aku lihat di kantor? Waktu itu dia kenal Om Tongsi. Sedang apa kamu di sini? Dia bahkan tahu namaku. Ini kakakku, Lu Mingshu mantan CEO Lu Group. Dia juga yang menyewamu untuk membersihkan villa. Kakak pantas saja Om tahu tentang kehamilanku begitu cepat. Ternyata dia yang memberitahunya. Ada apa dengan kalian berdua? Mungkinkah tidak? Bukan, aku di sini cuma untuk membersihkan villa Tuan Lu yang memintaku datang. Begitu ya, bukankah ibu sudah mengirimkan beberapa pelayan kondisi Tongsi sedang lemah, tapi kamu malah... Tongsi membersihkannya dengan sangat baik, jadi... Kupikir anak nakal ini akhirnya sudah sadar. Ternyata cuma salah sangka Tongsi. Jaga dirimu baik-baik, jangan terlalu lelah. Aku pergi dulu ya, jangan lupa soal kencan butanya. Sudah menikah, tidak perlu kencan buta lagi. Wah, hebat sekali kamu ya. Coba aku lihat foto istrimu. Tidak boleh, ini rahasia dan tolong jangan beritahu siapapun. Aku angkat telepon dulu. Tongsi, kesini sebentar. Karena kamu yang membersihkan villa di sini, kamu pasti tahu sesuatu. Apa adikku benar-benar sudah menikah? Aduh, Om, bukankah kita sudah setuju untuk merahasiakannya? Kenapa kamu langsung mengatakannya begitu saja? Sekarang aku benar-benar tidak siap. Iya, dia sudah menikah. Ya ampun, baguslah. Siapa namanya? Apa kamu sudah melihatnya? Ini masalah pribadi Tuan Lu. Aku juga tidak tahu. Sisi, kamu baik sekali dan sangat membantu. Aku yakin kamu akan membantuku mendapatkan info orang dalam kan. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu Jianshen begitu kamu berhasil. Aku akan memberimu hadiah lagi. Di mana kakakku? Dia sudah pergi. Doris Bentia seluang itu. Kakakmu yang memberikannya padaku, dia memintaku untuk mencari tahu informasi tentang istrimu. Jadi apa kamu akan melakukannya? Halo, Bu. Siksi, apa kamu sudah mengurus surat nikahnya? Udah, Bu, aku sedang di tempatnya sekarang. Bagaimana keadaannya Ciksi? Ibumu bilang dia hanya seorang sopir, dia cuma punya satu apartemen. Apa itu cukup luas untuk kalian berdua? Cukup kok, ada 3 kamar. Asalkan cukup, ibu tidak menuntutmu untuk menemukan seseorang yang kaya raya. Asalkan kalian berdua akur dan menjalani hidup yang baik bersama.
Ngomong-ngomong, ajak dia mampir kalau ada waktu luang. Mari kita makan malam keluarga bersama. Baik. Cuma satu apartemen, itu tidak cukup. Menantuku jauh lebih hebat. Dia merintis bisnis sendiri dan sudah membeli beberapa apartemen. Lain kali saat kita makan malam, aku akan meminta menantuku mencarikannya pekerjaan sebagai satpam. Mungkin gajinya lebih baik daripada jadi sopir. Haha. Manager Tang. Anak magang baru untuk bagian pengadaan sudah sampai. Tongxi sudah lama tidak bertemu. Tang Wei, aku tidak percaya dia bosku. Kenapa suasananya terasa tegang di antara mereka? Jelas sekali ada ketegangan mereka. Satu angkatan dan satu jurusan di sekolah yang sama, yang satu selalu juara 1, yang satunya lagi selalu juara 2. Ya ampun, mereka musuh bebuyutan apa manajer Tang yang juara 1? Bukan itu Tongxi. Tongxi, aku jelas-jelas lebih berbakat darimu. Tapi dulu saat di sekolah, kau selalu berhasil mengalahkanku. Membuatku jadi bahan tertawaan selama 4 tahun. Tapi apa gunanya itu sekarang kau tetap berakhir jadi bawahanku? Kebetulan sekali, manajer Tang aku tidak menyangka kau ada di grup Lu juga. Ini bukan kebetulan, ibuku dan ibunya Pak Lu adalah sahabat baik. Pantas saja dia langsung jadi manajer setelah lulus. Dia punya koneksi yang sangat kuat. Kau baru saja mulai, masih banyak yang belum kau ketahui. Ada rapat proyek di lantai 14 sekarang. Bawa dokumen-dokumen ini ke sana. Baik. Manajer Tang, bukankah dia sainganmu? Kenapa Anda membiarkannya mengantar dokumen itu? Justru karena itulah aku menyuruhnya supaya saat aku datang menyelamatkan keadaan. Dia akan terlihat jauh lebih menyedihkan. Aneh sekali. Sepertinya ada yang salah dengan dokumen-dokumen ini. Nyonya, tapi yang Anda lakukan di sini, Aku di sini untuk mengantar dokumen dari Departemen Pembelian. Boleh aku masuk? Tentu saja. Paman, Dia sudah kembali dari perjalanan bisnisnya. Sixi juga masuk ke grup Lu. Pak Lu, ini dokumen dari Departemen Pengadaan. Biar kulihat. Ada apa dengan Departemen Pengadaan sudah berapa kali kukatakan? Project West Bay itu sangat penting. Bagaimana bisa kamu menyerahkan hal seperti ini? Maaf, ini hari pertama saya. Saya juga baru menyadarinya. Sepertinya ada masalah dengan datanya. Kamu membawanya meski tahu ada masalah. Katakan di mana letak masalahnya menurutmu. Untuk tender proyek ini, syarat perusahaan adalah mengutamakan kualitas perusahaan B, punya 36 hak kekayaan intelektual. Perusahaan C punya 28. Perusahaan A punya keunggulan harga yang lebih baik. Berdasarkan kriteria penilaian perusahaan B, seharusnya yang memenangkan tender. Tapi dokumen ini menyebutkan perusahaan A. Apalagi? Cakupan tender ini punya hambatan teknis yang sangat tinggi. Secara prinsip ini bisa ditangani melalui negosiasi kompetitif, tapi persyaratan komersial ini jelas-jelas sudah ditargetkan, bukan sesuatu yang bisa dipenuhi perusahaan biasa. Saya baru saja memeriksa izin usahanya. Kebetulan, perusahaan A memenuhi semua syarat ini. Jadi menurutmu apa masalahnya? Menurut saya masalahnya adalah... Ya ampun, apa yang akan saya katakan mungkin agak kurang pantas. Tidak apa-apa, katakan saja. Matahari pasti terbit dari barat. Pak Lu lembut sekali hari ini. Iya, biasanya dia sudah memecatnya sekarang. Kenapa dia begitu sabar hari ini? Apa dia sedang kesurupan? Masalahnya adalah perusahaan A. Mungkin menggunakan taktik licik untuk menang tender-tender ini melibatkan korupsi. Bahkan mungkin ada karyawan internal yang terlibat. Pak Lu, apa saya salah bicara? Gadis kecil, kamu benar sekali. Tawaran ini karena masalah korupsi sudah dibatalkan oleh Direktur Lu. Karyawan yang terlibat juga sudah ditindak. Untung saja tebakanku benar. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melewati ini. Dalam waktu sesingkat itu, bisa menemukan akar masalahnya. Sepertinya kepala sekolah Joe benar, dia memang sangat berbakat. Maaf semuanya, Tongxi, dia terlalu ceroboh, dia membawa dokumen yang salah. Ini yang benar, silakan dilihat semuanya. Manajer Tang, karyawanmu sama sekali tidak ceroboh. Sedangkan kamu manajer Tang. Gajah pada desamu menyuruh gadis baru yang baru saja mulai untuk mengantar dokumen. Karena kamu seceroboh ini. Apa kamu layak berada di Departemen Pembelian? Apa yang terjadi? Ini tidak seperti yang kuharapkan. Kenapa Tongxi tidak dimarahi, malah aku yang dimarahi Kak Jianshen?
Jika terjadi kesalahan lagi pekerjaan di departemen pembelian, kamu tidak akan mengerjakannya lagi. Tinjau dokumennya dulu, kita bahas lagi lain kali. Baiklah. Rapat selesai. Kak Jianshen, aku tidak sengaja. Bisakah kamu jangan begitu galak? Sisi, tunggu sebentar. Sisi, Wen Yue, kenapa dia? Selama setahun bekerja paruh waktu di pengadilan ini, Yue membantuku keluar dari banyak masalah. Semoga dia suka hadiah ulang tahun ini. Hei, apa kamu benar-benar naksir Tongxi? Selama setahun terakhir, kamu terus kasih dia hadiah dan jemput dia pulang kerja. Tiap kali ada yang ganggu dia di lapangan, kamu selalu jadi orang pertama yang belain dia. Kasih tahu aku, apa sih yang kamu lihat dari dia? Dia bau miskin, aku bahkan nggak sudi nyentuh dia. aku cuma main-main doang. Mana mungkin aku tertarik sama orang kayak dia? Jixi, aku. Wen Yue, mulai sekarang jangan pernah ketemu lagi. Nggak nyangka kalau Wen Yue juga ada di grup lu dunia sempit banget ya. Jixi, kamu hebat banget tadi. Kamu sudah banyak berubah selama beberapa tahun ini. Kamu ikut rapat juga tadi. Aku nyariin kamu selama bertahun-tahun ini. Kenapa kamu? Jadi kalian berdua saling kenal? Iya, aku dan Jixi teman lama. Teman lama? Kok aku nggak pernah dengar kamu sebut dia? Itu 2 tahun yang lalu. Kamu bahkan belum balik ke dalam negeri Jixi. Gimana kalau kita makan malam bareng nanti malam? Makan malam? Aku ikut. Oh, semuanya ada di sini. Aku baru saja selesai kerja. Aku yang traktir Weiwei, kamu ikut juga ya? Oke. Makanannya akan segera disajikan, mohon tunggu sebentar ya semuanya. Siksi, kapan kamu mulai kerja di sini? Kamu di departemen mana? Hari ini aku di departemen pengadaan. Bukannya itu departemenmu, kamu harus jaga dia baik-baik, jangan sampai dia ditindas. Mingshu kenal Tongxi. Apa Mingshu kenal Tongxi? Iya kenal, tentu saja kenal. Siksi, jangan lupa soal yang aku minta itu ya. Aku ingat kok, Mingshu. Tunggu, panggil dia Kak, itu nggak benar. Dia itu tanteku. Siksi, kamu harus panggil dia tante kamu dan aku kan seangkatan. Kenapa dia harus selevel sama kamu? Minum ini. Terima kasih. Ibumu itu kakak perempuanku yang tertua. Benar, jadi Pak Lu itu pamanku. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Jadi aku malah jadi tantenya Wen Yue. Ya ampun, dunia ini sudah gila. Ada apa ini? Kenapa Jianshen perhatian sekali pada Tongxi? Dia nggak pernah begini padaku. Menurutku Siksi harusnya memanggil orang sama seperti Yue. Kalau nggak, Yue bisa patah hati. Patah hati kenapa? Sebenarnya waktu aku di kampus, aku dengar beberapa rumor. Kalau kamu suka dia Yue, sebaiknya cepat bertindak. Siksi itu sangat populer. Kalau dia direbut orang lain, jangan datang menangis padaku. Kami cuman teman. Aku tahu tipe yang lebih dari teman kan? Benar. Nggak begitu kok aku dan Yue. Oh, kami semua paham kok. Jangan malu-malu Ciksi, lagi pula kamu sebentar lagi lulus. Nggak ada salahnya pacaran. Kami bukan. Jianshen, makanlah ikannya. Aku sendiri yang mengambilkan potongan ini untukmu, kamu senang. Weiwei, jangan dimasukkan ke hati. Dia memang begitu orangnya. Kalian sudah kenal sejak kecil. Kamu mengenalnya lebih baik dari siapapun. Iya, kami tumbuh besar bersama. Ikatan semacam ini bukan sesuatu yang bisa ditandingi sembarang orang. Jadi mereka teman masa kecil. Kami memang tumbuh besar bersama. Tapi tidak ada perasaan apa-apa di antara kami. Kamu, ya sudah, sifatnya memang begitu, Weiwei, jangan marah ya. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Kalau semuanya lancar, Weiwei akan jadi bibiku. Mereka mungkin akan menikah 1 atau 2 tahun lagi. Pak Lu suka Tang Wei. Sudah jelas. Jadi dia sudah punya orang yang dia sukai. Kalau bukan karena kecelakaan itu, dia tidak akan menikahiku. Jianshen, aku agak mabuk. Bagaimana kalau kamu antar aku pulang? Aku sibuk. Anak nakal, tidak bisakah bicara yang sopan? Ayue tidak minum Ayue, kamu antar Weiwei pulang. Tentu. Ngomong-ngomong Siksi, tadi terlalu ramai, tidak enak kalau aku bertanya tadi. Bayi yang kamu kandung. Aku tidak jadi melakukan prosedurnya. Ayahnya mau bertanggung jawab, jadi aku memutuskan untuk mempertahankannya. Syukurlah kalau begitu, kupikir dia pria brengsek. Aku sudah siap menghajarnya demi kamu. Kak, jangan bicara sembarangan.
Aku tidak sedang membicarakanmu. Kenapa kamu jadi emosi? Sudah. Kenapa masih berdiri di sana? Shixi sudah membersihkan vilamu dan bekerja keras untukmu. Apa kamu tidak mau mengantarnya pulang? Memangnya aku bilang tidak mau. Baiklah, kutitikan Shix padamu. Kesempatannya sudah ada di depan mata, jangan lupakan bantuanku. Oke, sampai jumpa, Kak. Dia sepertinya sedang kesal. Dia hampir tidak bicara sama sekali di jalan tadi. Apa aku melakukan sesuatu yang membuatnya marah? Atau dia dan Tang Wei bertengkar? Sini. Kamu dan Ayue sudah lama saling kenal. Aku dan dia cuma teman, tidak seperti yang dibilang Tang Wei. Wen Yue juga tidak menyukaiku. Paman? Sebenarnya aku ingin bertanya padamu, kenapa kamu memanggilku paman? Apa menurutmu aku sudah tua? Tidak. Kalau aku tidak memanggilmu paman, lalu aku harus panggil apa? Coba katakan padaku. Aku mau ke kamar tamu sekarang. Di sini cuma ada satu tempat tidur, pernikahan kita kan cuma kontrak. Rasanya benar-benar tidak pantas. Tidak pantas untuk apa? Kenapa dia terus mendesakku? Aku juga punya harga diri. Tahu, mana mungkin aku mengatakannya secara langsung. Nyonya Lu, kita sudah menikah secara sah. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Aku hamil. Jangan khawatir. Aku akan menjaga batasan. Aku tidak percaya semalam aku benar-benar dengannya. Aku bukan orang yang gampang terbawa nafsu. Dia masih hamil, mulai sekarang aku harus lebih menahan diri. Teman-teman, kalian percaya nggak sih? Buka mata langsung lihat bos sendiri, perasaan putus asa ini aku pasti salah bangun tidur deh. Kamu sudah bangun? Kamu sudah bangun? Kamu capek? Enggak juga, kenapa? Karena kamu nggak capek, ayo kita olahraga sedikit. Kenapa kamu nggak tidur lagi sebentar? Enggak, ibu dan yang lainnya sudah di restoran. Kita sudah janji mau traktir kerabat makan hari ini. Aku nggak boleh telat, aku mau baca sebentar biar pikiran segar. Oke deh. Maksudku ada masalah di kantor. Apa dia mengkhawatirkanku? Aku bisa kok menangani pekerjaannya, cuma... Kak Lu, kalau tidak bisa dihindari, harus berurusan dengan orang yang nggak suka sama kita. Apa yang harus kulakukan? Apa tujuanmu bekerja? Cari uang. Apa ketidaksukaan mereka menghalangimu cari uang? Enggak sih, tapi itu memengaruhi moodku. Di perusahaan manapun, pasti ada orang dan hal-hal yang memengaruhi moodmu. Tugas utamamu saat bekerja adalah melakukan pekerjaanmu dengan baik. Dan tentu saja kalau perilaku mereka sudah melanggar peraturan perusahaan, kamu bisa melaporkan mereka ke perusahaan. Grup Lu tidak akan membiarkan adanya perundungan di tempat kerja. Mengingat hubungannya dengan Tang Wei, dia pasti akan membelanya. Lebih baik aku nggak usah bilang apa-apa. Tongxi iya. Aku suamimu. Ingat saja, aku selalu ada untukmu. Ya. Maaf, tadi agak macet di depan pintu masuk. Di mana Jianshen? Dia ada di luar. Apa kamu kesini naik taksi? Naik taksi memang sering terjebak macet. Nyetir sendiri jauh lebih praktis kan sayang. Bukankah mobil pribadi dan taksi lewat jalur yang sama? Mana bisa disamakan? Punya mobil sendiri pasti lebih praktis. Setelah kita makan. Suamiku akan mengantarmu pakai mobil Mercedesnya. Wah, suaminya Cian Kian ganti mobil baru lagi. Kian Kian memang yang paling sukses. Dia dapat suami yang sangat baik, benar-benar bikin iri. Iya, apa gunanya jadi murid pintar, menikah dengan baik itu baru namanya kemampuan.
Semuanya sudah kumpul, ayo hidangkan makanannya. Semuanya sudah di sini, Siksi. Mana suamimu? Apa dia tidak datang? Dia. Siksi, ini kan acara makan malam pernikahanmu. Bukankah tidak sopan kalau dia tidak datang? Ia paling tidak perkenalkan dia pada kami. Maaf saya terlambat. Mohon maaf. Tadi saya baru saja menerima telepon. Maaf sudah membuat kalian semua menunggu. Siksi, apa ini suamimu? Kenalkan, ini Lu Jianshen, suamiku. Wah, dia tampan sekali, mirip artis di TV saja. Iya, benar. Apa gunanya wajah tampan? Yang penting itu uangku dengar kalian datang naik taksi. Kalian tidak bawa mobil ya? Oh, suami Siksi juga sudah beli mobil. Apa dia punya rumah? Punya saat ini kami tinggal di... Iya, apartemen 3 kamar di gedung tua di distrik barat dan pencahayaannya kurang bagus. Kumohon, jangan sampai ketahuan. Kerabat ini tidak ada yang mudah dihadapi, aku tidak mau mereka mengincar kita. Bahkan kondisi Zhang Zheng lebih baik dari itu. Aku tidak percaya dia mengarang itu. Iya, seperti kata Cixi. Jianshen, kau harus bekerja keras. Menantuku punya 3 rumah. Cixi sudah dimanja sejak kecil. Jangan biarkan dia menderita. Itu benar, ibuku bahkan pernah mengenalkan teman kencan buta pada Siksi dulu. Kondisinya jauh lebih baik darimu. Siksi, seandainya kau menikah dengan Lujang, hidupmu pasti lebih baik dari sekarang. Kencan buta. Iya, dia sangat menyukai Siksi. Dia bahkan sudah membayar uang mahar. Mereka hampir saja mendaftarkan pernikahan. Panjang umur itu Lujang datang. Ini Lujang, teman kencan buta Siksi, dan ini suami Siksi. Lu Jianshen saat ini bekerja sebagai sopir. Kenapa wajahnya terasa tidak asing ya? Lu Jiang itu bos besar apa nama perusahaannya Zhuo Yue, bahkan bekerja sama dengan grup Lu. Grup Lu. Kamu cuma seorang sopir, dan kamu bahkan pernah dengar soal grup Lu. Jika bicaramu, apa maksudmu dengan cuma seorang sopir? Apa aku salah? Setelah pilih-pilih, ternyata kamu nikah sama cowok cantik, Tongsi. Seleramu buruk sekali. Kebetulan aku memang suka cowok cantik. Terus kalau aku suka dia kenapa? Bukan urusanmu. Baiklah kalau begitu jangan menyesal ya, Tongsi. Aduh, Sisi, jangan marah. Waktu aku minta ibu kenalkan kamu ke Lu Jiang, aku nggak tahu kalau kalian berdua sudah jadian. Kalau enggak, kian-kian. Oh, aku salah bicara. Aku akan minum sebagai hukuman. Ini keterlaluan gara-gara Lin Qian bilang begitu. Bagaimana kalau Lu Jiang salah paham, jelas-jelas kenyataannya nggak begitu? Aku tahu betul sisi orangnya seperti apa. Dia nggak mendua dan dia nggak akan pernah melakukannya. Kalau kamu terus bicara omong kosong dan menyebar rumor tentangnya, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Dia ternyata percaya padaku dan dia bahkan membelaku. Aku nggak menyebar rumor, aku bicara yang sejujurnya. Jujur? Kamu tahu betul ini acara apa. Kamu tahu kenapa kamu suruh Lu Jiang masuk. Kamu tahu persis alasannya. Kamu boleh mengejekku sesukamu. Tapi kalau reputasi istriku sampai rusak sedikit saja, aku pasti nggak akan tinggal diam. Ngomong-ngomong, Cici, bukannya kamu bilang Jianshen bawa kado untuk semua orang? Oh iya benar, bawa masuk kadonya. Kado bagus apa sih yang bisa dikasih seorang sopir? Waktu aku menikah, aku kasih semua orang 1.800. Wah, iPhone. Dan ini model terbaru. Ini pasti mahal sekali. Karena kakak ipar meremehkan hadiahku. Kalau begitu, tidak akan kuberikan padamu. Supaya tidak membuatmu kesal. Sebuah iPhone. Kamu tidak jadi memberikannya sebuah iPhone. Itu terlalu mahal. Mereka keluargamu. Ini hal kecil-kecil yang bisa kulakukan. Terima kasih. Jianshen, bukannya kamu cuma seorang sopir. Dari mana kamu dapat uang untuk semua ini? Ini pasti harganya puluhan ribu. Keluargaku punya aset. Ini bukan masalah besar. Jianshen, apa kamu dari keluarga kaya? Tidak juga, aku cuma punya sedikit uang lebih. Dah, hubungi aku kalau sudah sampai, oke. Kalau aku memergokimu main ginian lagi. Keluar dari keluarga lu. Seseorang membawa tuan muda pergi. Tidak, tolong jangan sentuh barang-barangku, lepaskan. Paman, dia suka barang-barang ini. Apa kamu mau melihat-lihat sekitar? Aida, ayo pergi!
Kenapa Tongsi ada di mobil Jianshan? Aku saja belum pernah duduk di sana. Apa haknya dia duduk di situ? Jangan mimpi bisa menggoda Jianshan. Lihat saja nanti. Rapat pagi, tidak ada yang boleh terlambat, termasuk. Pak Lu, terima kasih sudah membelaku kemarin. Pesawat ini untukmu, semoga angin menuntun jalanmu, dan hatimu menemukan tempat berlabuh, Tongsi. Jadi begini rasanya diperhatikan. Pak, rapatnya akan segera dimulai. Aku akan terlambat. Bukannya tadi kamu bilang tidak ada yang boleh terlambat? Pak Lu, apa yang sedang Anda lakukan? Kenapa tiba-tiba menciumku? Aidi, terima kasih. Hadiah apa? Terima kasih untuk pesawat yang kamu berikan. Kamu cuma cari alasan demi keinginanmu sendiri. Lagi pula aku memberimu pesawat itu, karena dari awal aku ingin berterima kasih padamu. Terima kasih sudah membelaku kemarin. Terima kasih sudah percaya padaku. Tentang Lu Jiang. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Uang 500.000 yang sebelumnya itu untuk membayar kembali uang mahar, nanti uangnya akan aku ganti. Asalkan aku tidak perlu memberi hadiah terima kasih. Hentikan, ada orang di luar. Di mana Tongsi? Kemana dia pergi? Apa kamu lihat Tongsi? Sepertinya Cixi pergi ke ruang istirahat. Tang Wei ada di sini, gawat. Kalau ketahuan kita bisa celaka. Cixi sepertinya pergi ke ruang istirahat. Manajer Tang ada apa? Bisa tunggu sampai dia kembali. Wei Wei sedang mencari Cixi. Iya, aku tidak tahu dia pergi kemana. Anak magang beraninya bermalas-malasan begini. Sepertinya dia memang ingin dipecat. Wen Yue juga ada di sini. Cixi, apa kamu di dalam Cixi? Jangan buang-buang napas bicara dengannya. Aku akan lihat sendiri apa sebenarnya yang dia lakukan. Lepas yang getis psych. Harusnya aku yang bertanya begitu, apa yang kamu lakukan di dalam sana? Terima telepon, ada apa? Terima telepon? Jangan bercanda, aku mau lihat. Trik apa yang sedang kamu mainkan? Manager Tang, Anda mencari saya. Ini kontrak kerangka tahunan untuk Zhuo Yue, kontraknya sudah kedaluarsa. Pergilah dan minta dia memperbaruinya. Semua ketentuannya ada di dalam sana. Baik, saya akan urus negosiasinya. Tongsi, tunggu saja, kamu akan ditendang keluar dari grup Lu. Apa yang terjadi? Tang Wei benar-benar memberikan tugas menguntungkan seperti menandatangani kontrak pemasok kepadamu. Musuh bebuyutannya apa sih yang dia pikirkan? Iya, kenapa ya dia nggak mungkin sudah gila kan? Cixi, ayo kita bicara. Nggak ada yang perlu aku bicarakan denganmu, Pak Wen. Tolong jangan cari aku lagi. Cixi, apa yang sebenarnya harus aku lakukan agar kamu memaafkanku? Nyonya ada janji dengan Zhuo Yue hari ini untuk membahas perpanjangan kontrak. Baik, Pak. Di mana tempatnya? Apa sudah dimulai? Di ruang rapat lantai 16. Sepertinya sudah dimulai. Pak Lu, kita sudah membahas ini dengan jelas lewat telepon Anda, terus ragu untuk menandatangani kontrak. Apa Anda masih punya pertanyaan tentang ketentuannya? Cixi, jangan bersikap dingin begitu. Bagaimanapun kita ini kenalan lama. Kita masih bisa mengobrol, kan? Nggak ada yang perlu aku obrolkan denganmu. Kalau Anda tidak mau tanda tangan kontrak, aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Aku tahu aturan bekerja sama dengan grup Lu. Kita akan tanda tangan kontrak untuk 2 tahun. Aku akan memberimu komisi 20%. Bagaimana menurutmu? Kamu mencoba menyuapku. Kamu masuk ke departemen pembelian hanya untuk mengisi kantongmu sendiri, kan? Berhentilah bersikap sok mulia. Siapa bilang aku di sini untuk cari untung sendiri 20%? Kamu benar-benar sanggup bayar. Baiklah, jadi Anda tidak mau tanda tangan kontrak, aku pergi. Tanda tangan? Kenapa tidak? Ada lagi. Ponselku ketinggalan. Cantik, kenapa tidak coba denganku saja? Aku jauh lebih hebat dalam hal itu, jauh lebih baik daripada si tampanmu itu.
Patahkan tangan Lu Jiang terutama yang kanan. Baik. Tidak perlu, terima kasih. Sibuk kerja ya iya. Manajer Tang memintaku meninjau rencana manajemen pemasok, katanya besok ada rapat. Aku takut pekerjaanku kurang bagus, jadi aku memeriksanya lagi. Bagian ini perlu direvisi, dan bagian ini juga. Tujuan dari mekanisme ini bukan untuk membatasi pemasok, tapi untuk mengoptimalkan alur kerja, mengurangi risiko, dan mencapai situasi yang saling menguntungkan. Lihat perubahan ini, bukankah ini membuatnya terlihat lebih profesional? Dia benar-benar baik sekali. Dia terus mengajariku dan membantuku menyelesaikan masalah. Sayangnya pernikahan kami hanya kontrak. Ini untukmu. Ini pasti mahal sekali, aku tidak bisa menerima ini. Pakailah, tidak ada orang yang lebih cocok memakainya selain dirimu. Lagi pula, aku mengharapkan hadiah terima kasih sebagai balasannya. Wen Yue ada di sini juga. Baiklah, mari kita mulai. Sebelum kita memulai rapatnya, aku ingin menyampaikan sesuatu di luar agenda. Di departemen pembelian kita, seseorang ternyata menerima suap, melanggar batas aturan perusahaan perilaku semacam ini. Sebagai penanggung jawab, aku benar-benar tidak bisa menoleransi ini. Cici, siapa yang dia maksud? Aku tidak tahu. Tongxi, seorang pemasok, telah melaporkanmu secara resmi mengenai masalah ini. Kamu mengakuinya atau tidak? Manajer Tang, mungkinkah ada kesalahpahaman? Cici tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Iya, mungkinkah ada kesalahan? Masuklah. Bukankah itu pemasok yang tempo hari ada apa dengan tangannya? Lu Jiang, beritahu kami apa yang terjadi. Jadi begini ceritanya, saat Tongxi menandatangani kontrak, dia secara terang-terangan meminta komisi dariku, dia langsung meminta 20%. Tidak mudah bagi kami untuk mencari nafkah, aku sangat kesal saat itu sehingga aku melaporkannya kepada manajer Tang. Nyonya, apakah rapat hari ini sudah dimulai? Sudah dimulai. Ayo kita ke sana juga. Bukankah Anda bilang tidak akan hadir? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Anda pasti khawatir. Nyonya ditindas. Dan Anda pergi ke sana untuk membelanya. Tongxi, bukankah kamu ingin merayu Jianshen begitu aku mengeluarkanmu dari Lu Group? Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan nanti. Saya paling tahu sifat Siksi, dia tidak mungkin menerima suap Pak Lu. Ini benar-benar bukan kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa ini jelas-jelas jebakan, aku juga bisa saja bilang, kalau kamu yang tidak becus, apa kamu memang sebodoh itu? Diam, Lu Jiang. Apa kamu punya bukti? Tentu saja, aku tahu aturan kerjasama dengan grup Lu. Kita akan tanda tangan kontrak untuk 2 tahun. Aku akan memberimu komisi 20%. Bagaimana menurutmu? 20%, kamu cukup murah hati ya tentu. Ini bukti transfernya. Belum lama ini Tongxi memintaku untuk mengambil 20% dari nilai kontrak dan mentransfernya ke rekeningnya. Tongxi, apa ada yang ingin kamu sampaikan? Pak Lu, aku tidak akan mengakui hal yang tidak kulakukan. Lu Jiang kenal sepupuku, mendapatkan nomor rekeningku, dan mengirim uang ke sana. Bukanlah hal yang sulit, benar kan? Lalu bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa ini bukan idemu? Benar, bagaimana lagi kamu menjelaskan ini? Aku tidak sedang mencari alasan. Berarti kamu mengakuinya, Departemen Pengadaan tidak bisa menoleransi korupsi atau suap. Tindakanmu sudah melewati batas perusahaan berdasarkan peraturan grup Lu. Kamu harus dipecat keamanan. Bawa Tongxi keluar, nonaktifkan akunnya. Dia tidak boleh lagi masuk ke perusahaan ini. Tunggu sebentar. Halo Pak Lu. Pak Lu. Pak Lu apa? Apa kamu tidak tahu dia adalah grup Lu kami, CEO Lu Jianshen. Dia ternyata CEO grup Lu. Dia bukan sopir, dia adalah CEO. Lalu bukankah itu berarti Tongxi mana mungkin? Bagaimana bisa begini? Pak Lu, kenapa Anda ada di sini soal Tongxi itu? Dia melanggar aturan dasar perusahaan. Aku akan memecatnya. Siapa yang bilang dia melanggar aturan perusahaan? Apa maksud Anda? Apakah Tongxi melanggar aturan atau tidak, aku yang paling tahu. Kebetulan aku ada di sana saat kontrak ditandatangani. Pak Lu. Ada apa? Lu Jiang menjebakku. Aku bahkan belum sempat membela diri. Bagaimana kalau aku bicara duluan? Kak Lu tadi, dia tidak berniat membelaku. Kan begitu dia bicara, hubungan kita akan terbongkar. Baiklah, silakan. Lu Jiang menjebakku. Karena menerima suap. Dia bahkan menunjukkan rekaman dan bukti transfer. Tapi rekaman seperti ini mudah diedit dan dipotong-potong. Kusarankan kalian semua mendengarkan versi aslinya.
Asli? Dari mana asalnya yang asli? Jangan bilang kamu punya. Kebetulan sekali, aku memang punya. Sisi, jangan dingin begitu. Lagi pula kita kan kenalan lama, setidaknya kita bisa mengobrol sebentar kan? Tidak ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Kalau kamu tidak mau tanda tangan kontraknya, aku pergi. Tunggu sebentar. Aku tahu, aturan bekerja dengan grup lu kita akan tanda tangan kontrak untuk 2 tahun. Aku akan memberimu komisi 20%. Bagaimana? Kamu menyuapku. Kamu datang ke departemen pengadaan hanya untuk dapat uang pelicin. Kan berhentilah bersikap seolah kau suci. Siapa bilang aku di sini untuk uang pelicin? Kamu ternyata sanggup bayar 20%. Baiklah, kalau tidak mau tanda tangan, aku pergi. Ini rekaman lengkapnya. Kuvitas Vito berekamnya. Kenapa Pak Lu boleh menjebakku, tapi aku tidak boleh melindungi diriku sendiri? Itu sudah keterlaluan memalsukan bukti untuk memfitnah rekan kerja. Melakukan hal menjijikan seperti itu. Dia benar-benar merekamnya, habislah sudah, semuanya hancur. Selain itu, di hari aku menerima pembayaran dari Lu Jiang, aku sudah mentransfer uangnya ke rekening pengaduan perusahaan dan mengirim email laporan. Kalau tidak percaya, silakan tanya Departemen Pengaduan untuk memeriksa catatannya. Memang benar, ada email laporan yang masuk minggu lalu. Staf di Departemen Pelaporan pasti terlalu sibuk untuk menanganinya. Kenapa orang yang ingin menerima suap menyerahkan uang haram itu secara sukarela? Aku tidak tahu. Jadi Tongsi mungkin telah dijebak, sulit untuk mengatakannya. Bagaimana jika dia menyerahkannya hanya karena takut ketahuan rekaman ini tidak menghilangkan kecurigaan terhadapnya? Ini masih belum cukup untuk membersihkan namanya. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk perusahaan jika beritanya tersebar bahwa kita melindungi karyawan yang korup. Aku sudah memberikan semua bukti ini, tapi tetap saja tidak membuktikan apa-apa. Tongsi, bukannya aku tidak percaya padamu. Bukti ini terlalu tidak langsung sulit untuk dijadikan bukti kuat, begitukah? Baiklah, jangan menyesal nanti. Halo Manajer Tang. Tongsi sudah masuk ke dalam jebakan kali ini, aku pasti akan menyingkirkannya untukmu soal uang suapnya nanti. Ingatlah untuk mengirim pembayaran padanya. Pastikan tuduhannya menjeratnya. Jangan khawatir. Ada lagi. Ponselku tertinggal. Bisakah kita mengumpulkan buktinya sekarang? Tidak sangka Manajer Tang menjebak Tongsi. Tongsi, beraninya kau menjebakku Jianshen. Bukan aku, sungguh bukan aku. Kamu harus percaya padaku. Lu Jianshen adalah CEO grup Lu. Dia pasti akan membantu Tongsi. Tidak, aku harus cari cara untuk melindungi diriku sendiri. Dia orangnya, itu Tang Wei, dialah yang menyuruhku menjebak Tongsi. Kau bicara omong kosong. Kaulah yang ingin menyingkirkan Tongsi, makanya kau menyuruhku memasang jebakan untuknya. Tuan Lu, saya tidak punya pilihan. Saya tidak bermaksud mengincar Tongsi. Dasar ular licik Jianshen, kamu harus. Tak kusangka, dia sudah bersiap dengan matang. Ternyata dia cukup pintar. Seperti dugaan, dia masih tetap sama mahasiswi berprestasi yang pintar dan tenang, Siksi. Mungkinkah Jianshen benar-benar jatuh cinta padanya? Tidak, tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Masalahnya sudah jelas, tidak perlu ada perdebatan lagi. Zuo Yue masuk daftar hitam mulai sekarang. Pengumuman untuk seluruh grup tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Tuan Lu, saya sungguh tidak sengaja melakukannya. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, Tuan Lu. Tang Wei dipecat. Apa? Jianshen, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, aku. Kalau kau cukup berani melakukannya, kau juga harus cukup berani untuk mengakuinya. Bukankah begitu, Tang Wei? Rapat selesai. Siksi, kamu hebat sekali kemarin. Itu adalah serangan balik yang sempurna. Bukan apa-apa kok. Siksi. Kamu ada waktu luang? Ayo makan malam bersama. Siksi, kamu keren banget kemarin. Coba kasih tahu aku gimana caranya kamu beresin semuanya dengan sesempurna itu. Tadinya aku pikir kamu bakal ditindas. Nggak nyangka kamu sehebat itu, Siksi. Nggak ada apa-apa kok, beneran. Ada yang ngajarin aku. Kak Lu, besok aku ada janji sama pemasok buat tanda tangan kontrak. Ada yang perlu aku perhatiin nggak? Lindungi diri kamu sendiri. Apa maksudnya? Departemen pengadaan adalah tempat paling gampang buat cari untung sendiri di perusahaan. Godaan apapun bisa jadi jebakan. Kamu harus tahu cara jaga diri. Kamu paham kan? Siapa? Siapa lagi yang bakal ngajarin kamu hal kayak gini?
Nggak apa-apa kok, Kak Mingshu, kakak cari aku ada perlu apa? Siksi, kamu udah lihat istrinya Jianshen belum? Siapa namanya? Dia cantik nggak? Orangnya asyik nggak diajak ngobrol? Apa pamanku udah nikah sejak kapan? Anak itu benar-benar merahasiakannya. Aku sendiri juga baru tahu belakangan ini. Gawat, gimana aku bisa lupa soal ini? Terus aku harus gimana sekarang? Apa aku karang cerita aja ya? Aku pernah lihat dia tapi Jianshen. Ngomong aja. Kamu ngajak aku keluar pakai nama Pak Xu, sebenarnya apa yang mau kamu omongin? Jianshen, jangan pergi. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Jianshen, kita kan tumbuh bareng. Aku masuk ke Lu Group itu demi kamu. Sekarang karena aku nggak bisa di Lu Group lagi, ada beberapa hal yang harus aku sampein. Ya ampun, dilihat dari gelagatnya Wei Wei, jangan-jangan dia mau nembak. Bukannya pamanku udah nikah ya, dia nggak tahu. Aduh, ini benar-benar kacau banget. Apa Kak, lu suka sama Tang Wei? Dia pasti seneng kalau Tang Wei nembak dia kan? Jianshen, aku sudah lama menyukaimu jadi aku. Aku sudah menikah. Apa katamu? Aku bilang aku sudah menikah, istriku sudah hamil. Jadi berhentilah bicara, mengerti? Hamil apa aku akan jadi bibi? Aku akan punya keponakan. Oh tidak, bukankah kita seharusnya merahasiakannya? Kenapa sekarang semua orang tahu? Aku tidak percaya. Kapan kamu menikah? Kapan pernikahannya? Kapan kamu beli cincin berliannya? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aku tidak percaya. Aku tidak wajib memberitahumu. Tapi kita tumbuh besar bersama. Kita hanya saling kenal sejak kecil, itu tidak berarti apa-apa. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku akan tanya Mingshu sekarang juga. Aku akan tanya dia sekarang juga. Mingshu, Jianshen bilang dia sudah menikah soal itu. Seharusnya itu benar. Siapa wanita itu? Apa aku mengenalnya? Dia sangat takut istrinya ditindas. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Ngomong-ngomong, apa benar dia hamil? Pada menurutmu, aku akan bercanda soal hal seperti itu. Oh, baguslah kalau begitu. Keluarga lu akhirnya punya pewaris ayah dan ibu pasti akan sangat senang saat mengetahuinya. Dan aku tidak akan diomeli lagi. Bagus juga kerjamu, nak. Vivi, lihatlah kakakku rugi besar. Kamu sangat luar biasa. Kenapa tidak cari orang lain saja untuk disukai? Tidak, aku tidak mau. Jianshen, kamu sudah keterlaluan, akan kubuat kamu menyesal. Vivi, kalian bicaralah. Aku akan pergi mengeceknya untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Sudah puas menonton pertunjukannya. Mana mungkin aku bosan melihat ini, Tuan Lu benar-benar pemuda berbakat. Bahkan saat makan pun ada yang menyatakan cinta. Benar-benar bikin iri. Kamu sendiri juga tidak buruk. Lagi pula ada keponakanku bersamamu. Pak, makan selam main Americana sudah menemukan calon bibi. Kapan kamu akan mempertemukan kami dengannya? Tidak, dia pemalu. Pemalu calon bibi sepertinya menarik ngomong-ngomong. Dia dari keluarga mana? Apa aku mengenalnya? Apa kamu ingin mengenalnya? Sudahlah, kalian bicaralah. Aku mau pulang sekarang. Tunggu sebentar. Siksi, kamu suka film. Aku selalu menyesalinya karena dulu tidak bisa menonton bersamamu. Kali ini aku pasti akan tepat waktu. Tidak perlu aku. Ayo pergi, aku antar kamu pulang. Paman, apa yang sedang paman lakukan? Dia karyawanku, jangan repot-repot mengurusinya. Urus saja urusanmu sendiri. Ada apa ini? Kenapa rasanya paman bersikap aneh pada Siksi? Tidak mungkin. Dengan latar belakangnya, paman tidak mungkin tertarik pada orang seperti dia. Paman kan sudah menikah. Mungkin aku saja yang terlalu banyak berpikir. Ponselnya. Kak Lu, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan panggil aku Kak Lu. Lalu aku harus panggil apa? Pikirkan saja sendiri.
Semalam sangat melelahkan. Pria ini, dia terlihat sangat sopan dan dingin. Bagaimana bisa dia begitu terobsesi dengan hal itu? Wen Yue, apa dia pernah melihatmu seperti itu juga? Apa? Bukan apa-apa. Aku bisa gila. Aku dan dia hanya menikah kontrak. Kenapa aku terus memikirkan hal-hal ini? Zixi, Ya, ayo ciuman. apa yang sedang kalian bicarakan? Berita B, sir. Pak Lu ternyata sudah menikah. Peninggi iman kamu tahu. Lihat beritanya ada di mana-mana. Penasaran siapa Nyonya Lu itu seperti apa orangnya? Dia beruntung sekali bisa menikah dengan Pak Lu. Aku iri sekali. Benar sekali. Tunggu sebentar, Cixi, cara bicaramu barusan. Terdengar seolah kamu sudah tahu selama ini. Cixi, apa kamu tahu sesuatu? Ayolah, bocorkan saja. Siapa sebenarnya Nyonya Lu itu? Apa dia cantik? Kamu bercanda ya? Mana aku tahu aku harus pergi. Aku mau mengisi formulir karyawan tetap Dada. Mungkinkah seseorang dari perusahaan? Nggak mungkin, jangan cari pacar di kantor sendiri. Bener juga. Kamu mau tahu siapa bibi iparmu? Kamu punya rencana. Ayo kita lakukan besok. Tunggu saja pertunjukannya dimulai. Mana kakakku? Tuan dan Nyonya baru saja bangun. Mereka akan segera turun. Sudah siang begini mereka baru bangun. Mesra sekali ya mereka. Bicara soal mereka, mereka sudah turun. Sedang apa kalian di sini? Zixi, kenapa kamu ada di sini? Iya, Cixi. Kenapa kamu ada di sini? Mana kakak iparku? Di mana kakak iparku? Kakak ipar. Dia pergi belanja. Belanja bukannya tadi kamu bilang dia ada di atas Cixi. Kapan kamu sampai di sini? Aku juga baru sampai Pak Lu bilang, tempat ini perlu dibersihkan hari ini. Dia khawatir mereka tidak bisa menanganinya sendiri. Jadi aku datang ke sini. Begitu rupanya. Kamu ke sini untuk bersih-bersih. Iya, aku cukup sering bersih-bersih untuk Pak Lu, cuman buat cari uang tambahan. Ngapain kamu di rumahku pagi-pagi begini? Dasar bocah. Memangnya aku tidak boleh mampir kalau tidak ada alasan. Ini semua untuk kakak iparku, dia sedang hamil, dia butuh nutrisi tambahan. Aku tahu kamu kaya, tapi tata krama itu tetap penting. Sebagai kakak iparnya, aku harus menunjukkan perhatian. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ini dia stroberinya, ini kesukaanmu. Wah, baguslah stroberi ini, kelihatannya enak Pak Lu, boleh aku coba satu. Kenapa tanya dia? Silakan makan saja sebanyak yang kamu mau. Terima kasih, Kak. Barangnya sudah diantar, kenapa belum pergi juga? Dasar anak kurang ajar, aku masih menunggu mau bertemu kakak ipar. Dan kamu sudah mengusirku saja. Benar kan, Ayue? Zixi. Ayo, bicara berdua saja. Dia masih harus lanjut bersih-bersih. Kalau ada yang mau diomongkan, bilang saja di sini. Ada apa ini? Kenapa suasana antara paman dan keponakan ini aneh sekali? Sudahlah, aku akan menjenguk kakak ipar lain kali saja. Aku baru ingat ada urusan Ayue. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, Vivi sudah memberitahu ayah dan ibu soal pernikahan kalian. Mereka sedang dalam perjalanan pulang dari luar negeri sekarang. Tidak apa-apa jika kalian ingin merahasiakannya dari kami, tapi mereka ingin bertemu dengan menantu mereka. Kamu tidak mungkin menolaknya, kan? Bertemu orang tuamu. Jangan takut, aku ada di sini bersamamu. Semuanya akan baik-baik saja.
Oke. Ada apa? Tante, apa Siksi benar-benar di sini hanya untuk bersih-bersih Apa dia punya hubungan khusus? dengan pamanku? Apa yang kamu pikirkan? Siksi udah punya pacar. Dia benar-benar hanya di sini untuk bersih-bersih. Lagi pula aku yang mengenalkannya. Apa katamu dia punya pacar? Iya, dia bahkan sedang Tunggu, tidak. Ini tidak benar. Siksi punya pacar. Aditya, Omel. Dan kakak iparku juga hamil. Kebetulan sekali, mungkinkah? Yue, kamu pulanglah dulu. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Pacar. Mana mungkin dia punya pacar? Siksi. Akulah orang yang kamu cintai, itu aku. Mau strawberry? Apa ini enak? Enak sekali. Kak, kenapa kakak balik? Mana mungkin aku nggak balik. Dasar kamu ya, kamu rahasiain ini dari aku lama banget. Ternyata Siksi itu adik iparku. Lihat deh kamu ini kok kamu bisa nggak peka banget sih. Udah nikah tapi nggak kasih dia status resmi. Aku nggak salah apa-apa, dia sendiri yang nggak mau. Siksi, apa dia jahat sama kamu? Iya. Dasar kamu ya. Kamu berani-beraninya nindas perempuan. Enggak kok, Jansen baik banget kok sama aku. Dia nggak nindas aku. Aku cuman bercanda tadi. Nah gitu dong. Ini bagus banget. Dari dulu aku emang udah suka sama kamu. Nggak nyangka ya, ternyata kamu beneran jadi bagian dari keluarga lu. Dan bayi yang kamu kandung itu adalah cucu kesayangan keluarga lu. Ini luar biasa, pokoknya luar biasa banget. Maaf ya Kak Mingshu, karena nggak kasih tahu kakak lebih awal. Oh, nggak apa-apa kok. Kamu harus perlakukan dia dengan baik. Kalau kamu berani nindas dia, aku bakal kasih kamu pelajaran. Mana berani aku? Bukannya kita mau ketemu orang tuamu, kenapa kamu kelihatannya malah lebih nggak senang dibanding aku? Bukannya aku nggak senang. Cuma, aku nggak mau ketemu ayahku. Kenapa? Dia sama sekali nggak peduli sama aku. Dan dia juga nggak suka sama aku, tapi jangan khawatir. Aku nggak bakal biarin dia nindas kamu. Lagian, aku kan cuma menantu bohongan. Kalau dia nggak suka ya sudah. Aku nggak bakal ambil pusing. Ayo pergi. Kamu terus-terusan mikirin cerai ya? Mau beneran atau bohongan kamu itu istriku sekarang? Kamu nggak boleh mikirin laki-laki lain, ngerti nggak? Enggak kok, aku cuma... Lupakan saja lagian cepat atau lambat kita juga bakal cerai. Kenapa harus banyak bicara? Ayo pergi, jangan biarkan mereka menunggu. Dasar bodoh. Ibu ayah. Ini istriku Tongsi. Ibu, ayah, kakak, halo semuanya. Wah, anak yang baik. Ibu dengar kamu hamil ya? Iya, sudah jalan 4 bulan lebih. Oh, bagus sekali kakakmu sudah kasih tahu ibu. Cuma kamu yang mau sabar sama anak laki-laki ibu ini, dia itu dingin dan sifatnya aneh. Sejujurnya ibu sempat khawatir dia nggak bakal dapet istri. Bener banget. Cuma kamu yang mau sama dia. Enggak kok, Jianchen sebenarnya baik sekali. Dia juga baik padaku. Kamu nggak keberatan sama dia. Itu sudah keberuntungan buat dia. Kalau dia berani macam-macam atau jahatin kamu, bilang aja sama ibu, nanti ibu kasih dia pelajaran buat kamu. Ibu, kenapa ibu malah belain dia daripada aku? Ini terlalu berharga, aku nggak bisa menerimanya. Kamu pantas mendapatkannya, terimalah ibu juga sudah siapin hadiah lain buat kamu. Nanti jangan lupa masukin ke mobil ya. Terima kasih, Bu. Lu? Kok kamu diam saja? Ikut aku. Aku segera kembali. Kalau kamu lelah, biar kakakku mengantarmu ke kamar untuk istirahat.
Baiklah. Kenapa ayah ingin menemuiku? Beginikah caramu bicara pada ayahmu sendiri? Coba ayah tanya masalah besar seperti pernikahan. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa kalau bukan karena Vivi? Ayah dan ibumu pasti masih tidak tahu apa-apa. Aku yang berhak memutuskan sendiri. Beraninya kamu adalah pewaris keluarga lu, urusanmu adalah urusan keluarga. Jadi, aku hanya pewaris keluarga lu, bukan putra ayah. Kebahagiaanku tidak penting, warisan keluarga lu jauh lebih penting. Itu kan maksud ayah. Kamu sengaja ingin membuatku marah. Lagi pula, sejak aku kecil, apapun yang kulakukan ayah tidak pernah setuju. Kalau begitu, kenapa ayah melahirkanku ke dunia ini? Ada yang harus kukerjakan, aku pergi dulu. Kamu berhenti di situ. Sudahlah, biarkan dia tenang dulu. Mereka selalu bertengkar setiap kali bertemu. Semua orang di keluarga ini sudah terbiasa. Kenapa bisa seperti ini? Karena mendiang kakak sulungku yang merupakan ibunya Ayue. Ibunya Wen Yue sudah meninggal. Iya. Kakak perempuanku dulu seorang pilot. Dia menerbangkan pesawat militer. Dia gugur saat bertugas. Apa ini Jianshen? Iya, adik laki-lakiku juga sangat suka pesawat. Itu sudah jadi impiannya sejak kecil untuk menjadi pilot, tapi ayahku tidak mengizinkannya. Karena apa yang terjadi pada kakak kami. Begitu rupanya rasa sakit orang tua yang kehilangan anaknya. Dia tidak ingin merasakannya lagi, jadi setiap kali dia melihat Jianshen menyentuh apapun yang berhubungan dengan pesawat, dia akan menghancurkannya berkeping-keping. Hubungan antara ayah dan anak itu jadi sangat tegang karena hal itu. Pantas saja waktu dia melihat miniatur pesawat kemarin ekspresinya seperti itu. Ternyata masa kecilnya juga tidak bahagia. Kak, aku mau cari Jianshen. Pergilah. Halo Pak Zhao, anakku sekarang sudah punya anak laki-laki. Apa anakmu sudah punya? Anakmu tidak bisa menandingi anakku. Jianshen sudah mengambil alih grup Lu. Bukan cuma mengelola perusahaan dengan baik, tapi dia juga sudah berkeluarga. Hebat kan? Dan menantuku, sangat cakap dan cantik. Kelihatan sekali dia istri yang baik. Stay kind. Dulu aku mencoba menjodohkannya dengan Wei Wei. Untungnya selera anakku lebih bagus dariku. Halo Pak Qin. Anakku sudah menikah. Mulutnya memang tajam tapi hatinya lembut, mereka ayah dan anak yang kaku sekali. Aku mengerti. Gelang yang ibu berikan padaku, tadi jatuhnya di sana Jianshen. Bisakah kamu bantu aku mencarinya? Baiklah, bawa aku ke sana. Aku akan membantumu mencarinya. Kamu ada masalah dengan Sixi ya? Siapa yang bilang? Kamu kasar sekali hari ini. Bukankah karena kamu ada masalah dengannya? Mingshu yang memberitahuku Sixi ketakutan sampai menangis. Sagu menangis. Zixi itu anak baik, bocah itu beruntung sekali. Jangan khawatir. Nanti saat cucu kita lahir, aku akan bantu menjaganya. Ayolah, bagaimana kalau cucu kita juga suka pesawat? Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja membelikannya. Apapun yang dia suka, kakek akan membelikannya. Jika dia ingin menjadi pilot, biarkan saja dia jadi pilot. Kakek akan mendukungnya sepenuhnya. Dulu aku tidak membiarkan anakku menyentuhnya, tapi aku akan membiarkan cucuku. Aku telah merenungkannya selama bertahun-tahun ini. Waktu itu haruskah aku tidak menghentikan Jianshen? Itu adalah mimpinya, itu adalah minatnya. Sayangnya tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali, tapi kamu masih bisa berbaikan dengan putramu. Melihat kalian berdua begitu canggung, membuatku merasa tidak enak. Mana ada ayah yang harus tunduk pada putranya? Aku tahu dia membenciku, tapi melihatnya hidup dengan baik membuatku lega. Aku tidak pernah membenci ayah. Kamu mendengar semuanya. Ayah. Aku tidak pernah membenci ayah. KKTU. Ayah tidak membiarkanku belajar penerbangan karena kakak perempuan tertuaku. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa ayah selalu bersikap dingin padaku sejak aku masih kecil? Jianshen, aku tidak bermaksud mengabaikanmu. Aku hanya tidak tahu harus bicara apa padamu.
Tentang kejadian di pesawat itu aku berutang maaf padamu. Udah harap kamu bisa memaafkanku. Tunggu apa lagi? Ini satu-satunya kesempatanmu untuk berbaikan dengan ayahmu. Apa kamu tidak mau? Aku terima permintaan maafmu. Oh nah, sekarang baru terasa seperti keluarga. Melihat kalian berdua berbaikan, membuatku senang juga. Ayo kita makan. Kita harus minum-minum dengan benar. Oke, ngomong-ngomong Siksi, kapan orang tuamu ada waktu luang? Kami harus berkunjung ke rumah mereka untuk membahas pernikahan kalian. Itu hal yang sopan untuk dilakukan. Jadi itu maksudmu selama ini? Memangnya apa lagi? Apa kamu benar-benar mengira aku sebenarnya tidak menyukai Siksi? Kenapa kamu terlihat tidak senang? Tidak, aku hanya, mereka akan berkunjung ke rumahku untuk membahas pernikahan. Tapi pernikahan kita kan hanya sandiwara. Kita akan bercerai pada akhirnya. Terima kasih. Untuk apa? Terima kasih karena membantuku melepaskan masa lalu. Dan berbaikan dengan ayahku. Aku tahu kamu sengaja membawaku ke sana supaya aku mendengar kata-kata itu. Kau dan ibuku sedang bersandiwara kan? Tapi Kak Jianshen, kata-kata ayahmu itu tulus. Aku tahu. Berhenti memanggilku Kak Jianshen. Kamu tidak boleh memanggilku Paman, kamu tidak boleh memanggilku Kak Lu, dan Kak Jianshen juga tidak boleh. Lalu aku harus panggil apa? Panggil aku suamiku. Ma, aku tahu. Aku sudah di depan pintu masuk. Lu grup mallnya ada di sebelah sana. Tunggu aku di pintu masuk. Aku pergi ke Sicheng untuk rapat dulu, nanti malam aku jemput. Oke, sampai jumpa. Tongxi. Sedang apa dia di sini? Hei, Pak, mobil yang tadi itu keren banget. Apa Bapak kenal orang di dalam mobil itu? Pertanyaan macam apa itu? Itu mobil bos kami. Mana mungkin aku tidak mengenalnya. Bos? Iya, itu lu grup mobil presdir gadis yang tadi itu, dia sering turun dari mobil bos. Aku kasih tahu satu rahasia ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Sering tunggu. Bagaimana mungkin Tongxi turun dari mobil presdir ini tidak masuk akal? Apalagi kalau bukan itu. Gadis-gadis zaman sekarang, mereka tidak punya harga diri. Kamu kenal Tongxi, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Halo, Manajer Tang. Seorang manajer, jabatannya lebih tinggi dari Tongxi, mungkin dia bisa memberi pelajaran pada Tongxi. Aku sepupu Tongxi tadi, aku melihatnya turun dari mobil presdir, aku cuman agak kaget. Lagi pula, dia kan sudah menikah. Apa katamu? Tongxi sudah menikah? Ya. Dia sudah menikah dan dia masih saja menggoda CEO Lu Group. Bukankah dia itu pelakor? Tepat sekali, benar-benar tidak tahu malu Tongxi, aku tidak menyangka kamu sudah menikah. Itu masalah. Dan kamu masih berani menggoda Jianshen. Tunggu saja, aku akan pastikan reputasimu hancur. Oh, ini restoran yang cukup mewah, pasti butuh banyak usaha untuk ini. Besan yang mengundang kami. Halo Besan. Kalian beli banyak sekali barang. Kalian sungguh baik sekali. Ini sudah semestinya anak-anak sekarang sudah menikah. Ini pertama kalinya keluarga kita bertemu. Kuharap kalian tidak keberatan. Sama sekali tidak, jangan khawatir. Kami tidak akan memperlakukan Siksi dengan buruk pernikahan, uang mahar, dan seserahan. Kami akan urus semuanya. Ya tak asal. Silakan sampaikan jika ada permintaan, kami pasti akan memenuhinya. Kami akan urus semua tamu dan perjamuannya. Tergantung apakah anak-anak ingin mengadakannya di sini atau di luar negeri. Bahkan bisa di luar negeri. Ini mungkin terlalu berlebihan. Ini nggak benar. Kakak iparku cuma seorang sopir, dari mana dia dapat uangnya? Jangan sok hebat. Sopir. Sopir apa?
Gawat, rahasianya terbongkar. Anu, bukankah Jianshen jadi sopir orang lain? Tapi nggak apa-apa. Yang paling penting mereka itu serasi. Soal serasi atau enggak, itu sulit dikatakan. Kamu pasti sepupunya, apa maksudmu bicara begitu? Aku nggak bermaksud menyudutkanmu, aku cuma membela kakak iparku pria sebaik dia. Kenapa dia malah diselingkuhi? Apa maksudmu diselingkuhi? Jangan dengarkan omong kosongnya dia cuma bercanda. Bu, aku nggak bercanda. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri Tongsi turun dari mobil pria lain. Dia selalu ada di mobil itu, pria dan wanita berduaan saja. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan? Berhenti bicara sembarangan, Sisi bukan orang seperti itu. Kami percaya pada Sisi, Nona Len. Aku sudah sabar karena kamu sepupunya. Kalau kamu memfitnah Sisi lagi, aku nggak akan tinggal diam. Aku melihatnya sendiri. Painanmu punya bukti. Ini buktinya dia turun dari mobil CEO Lu Group, dia itu pelakor. Cio, jadi ini grup lu? Oh, jadi Anda CEO grup Lu? Apa maksudmu dengan ini? Tongsi benar-benar tidak tahu malu, dia main gila padahal sudah menikah. Bagaimana bisa Anda masih tertawa? Mohon maaf, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. CEO Grup Lu, Lu Jianshen. CEO grup Lu? Kalau begitu bukankah itu membuat Sisi nyonya grup Lu? Halo. Sisi. Hari ini hari ulang tahunku, apa kamu ingat? Ya, aku tidak ingat. Kamu sudah punya pacar sekarang kan? Ya, kami akan menikah. Kami sedang membahas pernikahan sekarang. Kalau tidak ada lagi, aku tutup teleponnya. Sisi, kamu milikku. Kamu milikku. Tunggu saja, aku akan membuatmu kembali padaku. Aku pasti akan melakukannya. Aku akan. Kau kenapa? Apa yang kau lakukan? Semua orang ada di sini. Kamu milikku. Mulai sekarang menjauhlah dari Wen Yue, kamu paham? Kenapa dia tiba-tiba bicara begitu? Dia cemburu. Ini adalah. Siksi itu hebat, seluruh keluarga kami menyukainya. Ini adalah uang seserahan 16.880.000. Kamu harus menerima ini. 11,8 juta. Oh. Ini villa dan mobil untuk Siksi. Semuanya sudah didaftarkan atas namanya sebagai harta pranikah dan... Sudah cukup, beneran Siksi beruntung bisa menikah dengan Jianshen. Aku akan memberikan ini padanya sebagai hadiah pernikahan. Akulah yang beruntung bisa menikah dengan Siksi. Kenapa kamu belum tidur? Besok adalah perayaan ulang tahun perusahaan. Ayah dan ibu bilang mereka juga mau ikut. Apa kamu nggak takut nggak bisa bangun? Bersama. Ngomong-ngomong, soal hadiah dan properti itu aku akan menyimpannya untuk sekarang. Aku akan mengembalikan semuanya saat kita cerai nanti. Kamu mau mengembalikannya padaku? Tentu saja, lagi pula pernikahan kita cuman pura-pura. Kamu hebat, tapi kamu bukan milikku. Ada apa ini? Kenapa aku hilang kendali lagi? Padahal aku sudah bilang pada diriku sendiri untuk menahan diri. Kenapa begitu aku mendengar soal perceraian? Siksi, kamu milikku. Kamu akan selalu jadi milikku.
Siksi, coba ini. Wah, ini enak sekali. Lihat ke sana, kedua orang tua Tuan Lu ada di sini. Nyonya Lu itu, apa dia datang? Dia ada di sini. Benarkah di mana? Apa kamu sudah melihatnya? Aku cuman asal bicara, makanlah duluan, aku mau ke toilet. Siksi, aku akan membuatmu kembali padaku. Siksi, maafkan aku. Baru sekarang aku menyadari perasaanku padamu. Apa kamu bersedia menjadi pacarku? Wah, Tuan Muda Wen sedang melamar. Ini romantis sekali. Siksi, terima saja. Siksi, terima saja. Tunggu, apa bocah ini sudah gila? Apa dia sudah gila? Kenapa dia menyatakan cinta pada Siksi? Mingshu, sebenarnya apa yang terjadi? Gawat, ini kacau. Di mana Jianshen? Ayo bangunlah, jangan bercanda. Paman, aku tidak bercanda. Aku sudah lama menyukai Siksi, baru sekarang aku berani mengakuinya. Begitukah? Apa kau sadar? Ayue, kau bodoh sekali, orang selicik Tong Siksi tidak pantas mendapatkan cintamu, bangun saja. Apa maksudmu? Tang Wei, jaga ucapanmu. Tong Siksi bukan orang yang bisa kau fitnah sembarangan. Fitnah Jianshen, kau masih membela kesayangan ini, tahu tidak apa yang sudah dia lakukan. Kau tahu dia itu orang seperti apa? Aku mengenalnya lebih baik darimu. Lebih baik, benarkah begitu? Apa kau tahu dia sudah menikah, dia sudah punya suami? Apa? Siksi sudah menikah. Bukankah dia baru lulus? Kapan itu terjadi? Menggodamu padahal dia sudah bersuami, dia itu bermuka dua. Dia itu wanita licik, bagaimana bisa kau membela orang seperti dia? Apa maksudnya? Apa Ciksi menggoda Tuan Lu? Itu omong kosong, mana mungkin. Aku tidak bisa membiarkannya memfitnah Ciksi seperti ini. Aku harus pergi dan membela Sisi. Nok tahu kamu peduli pada Siksi. Bukannya Jianshen ada di sana, jangan terburu-buru, kita lihat saja nanti. Baik, Bu, tunggu sebentar lagi saja, tunggu saja. Kapan Tongsi pernah merayuku? Benar sekali, Wei, jangan bicara sembarangan. Sekarang putarkan untukku. Tongsi, bukankah ini bukti yang cukup? Kenapa Ciksi turun dari mobil Pak Lu? Ada Mbak Filarso benar bersama. Bukankah Pak Lu sudah menikah? Apa Tongsi benar-benar selingkuhan? Hentikan itu. Jangan bicara sembarangan, kita semua kan rekan kerja, mungkin dia cuma menumpang. Ciksi, kamu dan Paman sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ada apa ini? Aku hanya mengantar istriku kerja. Ada masalah. Istri apa? Paman maksud paman wanita yang paman nikahi itu Siksi. Tentu saja Tongsi adalah istri sahku. Kami punya surat nikah. Siksi adalah istrinya Pak Lu, berarti dia adalah nyonya besar grup Lu. Apa ya ampun, kacau sekali ini. Mustahil. Siksi mencintaiku. Dialah yang mencintaiku. Kalau saja aku tidak salah bicara, kita tidak akan jadi begini. Wanitaku. Tapi Paman, bukankah Paman bilang istri Paman sedang hamil? Siksi sama sekali tidak hamil. Mana mungkin dia tidak? Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat sekarang. Sisi sebenarnya aku. Siksi, berhenti memanggilnya begitu. Dia itu bibimu, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Hari ini bukan April Mop. Apa kamu bercanda? Panggil dia Bibi. Aku. Tidak apa-apa, aku akan pergi melihatnya. Jadi sebelum Tongsi masuk ke perusahaan, kalian sudah bersama. Jianshen, kamu sudah keterlaluan. Aku sangat menyukaimu, tapi kamu mempermainkanku seperti orang bodoh. Ini urusan antara Siksi dan aku. Aku kinas punya kewajiban untuk memberitahumu. Tapi, kamu tahu aku menyukaimu. Tongsi adalah sainganku, dan kamu masih menyembunyikannya dariku.
Sayang kamulah yang menghancurkanku. Wei, cukup. Tante Lantante adalah sahabat ibuku. Bagaimana bisa tante membantu Tongsi? Siksi adalah menantuku, tentu saja aku akan membantunya. Lihatlah dirimu sendiri. Kamu tidak punya pertunangan dan tidak punya cinta. Kenapa begitu keras kepala? Semuanya keluarga lu punya pengumuman yang ingin disampaikan. Tongsi adalah menantu pilihan keluarga lu. Siapapun yang menyebarkan rumor, jangan salahkan keluarga lu kalau kami bertindak tegas. Perfect. Yang memegang binatang keluarga lu. Silakan saja kalau mau coba. Bibilan kalian sudah keterlaluan. Wah, Sisi beruntung sekali mertuanya sangat melindunginya. Suaminya tampan dan lembut. Inikah rasanya hidup di keluarga kaya? Kita ini keluarga, tidak perlu sungkan. Baiklah, kami pergi dulu ya. Kalian berdua nikmatilah waktu kalian. Jadi ternyata kamu tidak menyukainya. Suka siapa? Tang Wei kalian kan teman masa kecil. Kupikir setelah cerai kamu akan bersamanya. Nyonya Lu, masih saja memikirkan perceraian sekarang. Ini adalah cincin pernikahan. Sekarang kamu milikku seorang. Jangan harap bisa kabur di kehidupan ini maupun selanjutnya. Apa maksudnya ini? Apa ini berarti perjanjian pernikahan kita sudah tidak berlaku lagi? Ngomong-ngomong, untuk upacara kelulusan minggu depan, kita akan pergi bersama. Oke. Selanjutnya, mari kita sambut. Lulusan terbaik tahun ini Tongsi untuk memberikan pidato sebagai perwakilan mahasiswa. Halo semuanya, aku Tongsi. Waktunya tiba lagi musim kelulusan, kita akan melangkah ke panggung yang lebih besar. Jadi bukankah mahasiswaku ini hebat? Tapi istriku jauh lebih hebat. Tidak mungkin. Lagi pula, siapa memangnya istrimu, mana mungkin dia lebih hebat dari mahasiswaku? Istriku, pokoknya jauh lebih hebat dari mahasiswamu. Yamu. Nona Tang Wei, permohonanmu untuk ke luar negeri sudah disetujui, detail penerbangan sudah dikirim ke ponselmu, silakan diperiksa. Tongsi, aku akui kamu memang luar biasa, tapi aku tidak akan menyerah. Saat aku kembali nanti. Aku pasti akan melampauimu. Kedepannya, kita akan tetap setia pada misi kita dengan apa yang telah dipelajari dan menulis kisah hidup kita melalui kerja keras. Sekian pidato dari saya, terima kasih semuanya. Sisi, kamu luar biasa. Ciksi, kamu yang terbaik, 2 jempol untukmu. Sekarang, para guru dan mahasiswa silakan menuju ke area foto untuk foto bersama. Ngomong-ngomong, Profesor Lu, Anda masih belum memberitahu kami siapa istri Anda. Rektor Zhou, Anda akan tahu setelah keluar dan melihatnya. Hujan nih, gimana kita mau foto-foto kalau begini? Kapan ya hujannya berhenti? Nggak apa-apa, tunggu sebentar saja. Sepertinya sih mungkin sebentar lagi bakal reda. Kamu sudah menikah, kamu bahkan sudah pakai cincin kawin. Masa sih, Siksi? Kamu kan masih muda banget, langsung nikah tepat setelah lulus. Dapat ijazah sekaligus buku nikah. Siapa suaminya? Apa dia ganteng? Anu, begini. Siksi. Bisa kita bicara sebentar? Apa itu suaminya? Nggak mungkin suami Siksi jauh lebih ganteng daripada dia. Kamu sudah pernah lihat dia? Kamu punya fotonya, coba lihat dong. Ini urusan pribadi Siksi, tanpa izin darinya, aku nggak akan bilang apa-apa. Maafkan aku selama bertahun-tahun ini. Aku berutang maaf padamu, nggak apa-apa. Dulu kamu memang benar-benar membantuku, Ayue. Aku sudah menikah, kamu harus move on. Siksi. Kalau saja dulu aku tidak mengatakan hal-hal itu, apa hubungan kita bakal berbeda? Ayue. Biarlah yang lalu berlalu, mata kita ada di depan itu ada alasannya, masa depan lebih penting daripada masa lalu. Siapa itu? Kenapa mereka bareng Tongsi? Kepala Sekolah Zhou. Sebentar. Baik. Profesor lu ganteng banget.
Wah, katanya Profesor Lu masih jomblo. Siapapun yang nikah sama dia bakal beruntung banget. Bakal bahagia banget seumur hidup. Sadar, Roy. Kalian sudah nggak punya kesempatan lagi. Kenapa Profesor Lu kesana? Dia mau nemuin Sisi. Tapi Profesor kan nggak kenal Sisi. Sedang apa kamu di sini? Lagi hujan. Aku kesini buat jemput istriku pulang. Apa istri? Apa istri? Suaminya Sisi ternyata Profesor Lu. Ya ampun, ini gosip yang hot banget. Sisi, apakah kalian berdua bahagia? Terima kasih. Cepatlah pulang. Lagi hujan, jangan sampai masuk angin. Ya, Paman. Kalian berdua. Halo, Kepala Sekolah Jom. Kepala sekolah Joe istriku. Bukankah dia lebih hebat dari muridmu? Anu, Profesor Lu. Tongsi baru saja lulus, kok bisa secepat itu kamu dapetin dia? Apa maksudmu dengan direbut perasaan kita sama semuanya terjadi begitu saja? Haha, baiklah. Diam-diam membuat gebrakan besar. Itu memang gayamu sekali. Saat pernikahan nanti, jangan lupa undang aku untuk minum-minum. Pasti Pak Rektor Zo, kami pamit dulu. Baiklah, sampai jumpa. Apa yang kamu katakan pada Pak Rektor Zo tadi sepertinya kurang tepat. Apanya yang kurang tepat? Kita sebenarnya tidak saling mencintai. Pernikahan kita hanya kontrak semata. Setelah bayinya lahir, kita akan berpisah. Bisa pindah pulang dulu. Kita bicarakan ini di rumah. Apa ini? Sige bare give ready syntax well. Nyonya Lu, saat kita menikah, aku tidak tahu kalau aku akan sangat mencintaimu. Sekarang aku menyesal. Menyesal kenapa? 1 tahun itu terlalu singkat. Bagaimana kalau kita menandatangani kontrak seumur hidup? Apa kamu sedang menyatakan cinta padaku? Kenapa? Apa belum cukup jelas, Ciksi, aku mencintaimu? Apa kamu juga merasakan hal yang sama? Jangan katakan apa-apa dulu, aku juga punya hadiah untukmu. Apa itu? Kamu akan tahu setelah naik ke atas. Tada, aku sudah mempersiapkan ini dengan matang, jangan berani-berani bilang kamu tidak suka. Terima kasih, aku sangat menyukainya. Jadi, apakah aku mencintaimu atau tidak? Apa kamu sudah tahu jawabannya sekarang? Zixi. Terima kasih sudah mencintaiku, terima kasih. Karena telah hadir dalam hidupku.